Aku baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan selamat malamnya dan selamat datang pada perjumpaan kita pada malam hari ini secara online begitu. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kita haturkan kepada Allah karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya pada malam hari ini kita masih bisa berjumpa dalam acara brainstorming prapelantikan API Jatim dengan tema tips and trik penulisan artikel psikologi Islam. Tak lupa juga salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan jahiliyah menuju alam yang terang benderang Islamiyah. Amin ya robbal alamin. Saya ucap selamat datang Bapak Ibu Dewan API Jawa Timur. Tentunya juga yang kami hormati Ketua API Jatim Bapak Ahmad Sulaiman beserta seluruh jajarannya dan tentunya seluruh pengurus API Jatim 2024 hingga 2028 yang insya Allah selalu senantiasa dalam rahmat dan ridho serta keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu semuanya, senang sekali pada malam hari ini saya Norma Sanatul Mahfirah bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu semuanya yang tentunya acara kita pada malam hari ini salah satu acara yang sangat penting dalam menyongsong kesuksesan pelantikan API Jatim. Yang mana dari kami API Jatim akan melakukan atau membuat sebuah proyek buku psikologi Islam yang tentunya akan berdampak baik untuk kemajuan psikologi Islam. Nah, Bapak Ibu, tentunya pada malam hari ini susunan acara yang akan kita ikuti yaitu pembukaan. Kemudian kita langsung ada sambutan dari Bapak Ketua API Jatim yang mungkin bisa merangkap sebagai pemateri kita. Kemudian langsung kita ke sesi penyampaian materi oleh Bapak Ahmad Sulaiman dan Ibu Rizky Susanti MSI. Dan terakhir dilanjutkan dengan tanya jawab. Alangkah baiknya sebelum kita memulai acara kita pada malam hari ini agar berjalan dengan lancar serta sesuai dengan apa yang kita harapkan, alangkah baiknya kita buka dengan Ummul Quran liridhoillah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya yaitu langsung saja penyampaian materi oleh Bapak Ahmad Sulaiman yang kemudian dilanjutkan oleh Ibu Rizky Susanti. Untuk penyampaiannya saya serahkan kepada beliau berdua, namun sebelum itu untuk Bapak Ibu yang berkenan untuk bisa on kamera, kami persilahkan untuk bisa on kamera, namun jika jaringan tidak memadai, kami persilahkan untuk menonaktifkan kamera. Dan tentunya kami harapkan keaktifan Bapak Ibu semuanya untuk bisa berdiskusi dengan sangat baik, tentunya demi kelancaran proyek buku kita pada malam hari ini. Langsung saja Bapak Ibu, kami serahkan kepada Bapak Ahmad Sulaiman dan Ibu Rizky Susanti. Monggo Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mbak Norma ya yang telah membuka acara kita. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang ya untuk semua pengurus yang hari ini turut hadir ya. Semoga teman-teman ini masing-masing bisa nulis eh, satu ya atau bahkan mungkin dua kami perkenankan ya karena sesuai kesepakatan kita masing-masing pengurus boleh menulis maksimal dua. Harapannya nanti eh, buku ini ya tulisan-tulisan ini itu bisa menjadi bahan gitu ya kajian untuk teman-teman yang mungkin ingin mengenal lebih dalam tentang psikologi Islam. Nah, walaupun kemudian sifatnya lebih kepada pengantar ya. Jadi kita berharap karya kita siap.
Saya mohon izin ya, ini sepertinya ada apa eh, blip ya di dalam jaringan saya. Eh, saya mohon izin mungkin habis ini bisa Mbak Rizky dulu ya untuk menyampaikan materinya karena ada problem jaringan yang perlu saya perbaiki sejenak. Nah, tapi di waktu yang sebentar ini saya ingin menyampaikan tujuan kita penulisan buku ini adalah untuk mengajak ya teman-teman bersama-sama kita menulis gitu ya. Kita kemudian belajar bersama ya tentang bagaimana sih menulis. Yang kedua, bagaimana mengkaji psikologi Islam ya. Jadi kita selama ini ya Mbak Rizky dan teman-teman kita ini kalau di API Jatim itu sering seminar ya, sering bikin IPC, sering bikin workshop. Nah, tapi sifatnya kan sangat pasif ya Mbak Rizky. Untuk peserta itu hanya duduk, mendengar, mengamati. Nah, pada kali ini kita ingin mengajak teman-teman untuk menulis. Nah, menulis itu sebuah skill aktif ya, agar teman-teman selain mendengar, membaca, mengolah, juga berusaha untuk memproduksi ya sebuah tema topik tulisan di dalam psikologi Islam. Nah, untuk paparan pertama nanti akan disampaikan dulu ya oleh Mbak Rizky ya. Beliau ini adalah salah satu editor dari buku Psikologi Islam tahun 2020 ya Mbak Rizky yang kita juga tulis bersama-sama. Saya juga termasuk salah satu editor bersama dengan Mbak Rizky di waktu itu. Oke, mungkin itu untuk sambutan pengantar dari saya ya. Saya ucapkan terima kasih. Silahkan kepada Mbak Rizky bisa mengawali materi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini saya langsung ya, Dek Norma. Iya, Ibu, monggo langsung. Waktunya Oke. kami serahkan ke Bu Rizky sepenuhnya. Mm-mm. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya dalam forum kita ini ya. Sebelum pelantikan sudah ada forum gitu ya. Eh, jadi saya diminta diamanahi untuk berbagi tentang pengalaman ya, pengalaman kemarin ketika editing ya. Terus bagaimana sih tips dan trik untuk menulis artikel psikologi Islam. Sebenarnya sih saya juga bingung ya karena saya bukan belum menjadi ahlinya gitu ya. Jadi diminta untuk share pengalaman ya. Kalau pengalaman sih mungkin insya Allah bisa gitu ya. Tapi mohon dimaklumi kalau yang namanya pengalaman tuh mungkin banyak subjektifnya gitu kan. Ini saya lebih banyak share catatan-catatan hasil belajar saya gitu selama ini tuh apa yang saya eh, dapatkan ketika proses ya saya menulis gitu kan. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin menurut Bapak Ibu kok sepertinya keliru nggak seperti itu ya kalau menurut saya silahkan ya. Saya terbuka sekali dengan masukan karena saya juga butuh karena saya juga dalam proses belajar. Yang saya share di sini adalah catatan saya selama eh, menjalani itu ya proses belajar saya menulis artikel. Baik, saya langsung share PowerPoint saya sebentar. Hmm. Sudah terlihat ya? Sampun. Ya, oke baik. Nah, ini ya jadi sekali lagi saya sharing pengalaman mengenai penulisan artikel untuk buku Psikologi Islam. Kita buku Psikologi Islam alhamdulillah sudah terbit API Jatim satu buku tahun 2020 atau 2021 ya, saya lupa. Waktu itu saya dan Pak Mada yang menjadi editornya. Baik, hal pertama yang mungkin harus kita ini ya, kadang-kadang kita lupa gitu. Yang penting adalah kita temukan dulu niat niat kita dalam hati kita tuh apa sih sebenarnya kita menulis itu untuk apa gitu. Jadi ini yang mungkin terlewat gitu ya. Kita dikasih kesempatan untuk menulis sudah menulis aja gitu. Tapi kita tidak merefleksikan terlebih dahulu sebenarnya tujuan saya menulis itu untuk apa sih gitu. Nah, ini mungkin ada beberapa hal ya, pilihan ya mungkin yang biasanya kalau penulis-penulis artikel psikologi Islam ya tujuannya kurang lebih seperti ini begitu kan ya. Mungkin mau mengembangkan dirinya ya, menambah skillnya, kemudian berkontribusi untuk pengembangan keilmuan psikologi Islam, menciarkan nilai-nilai Islam dalam psikologi, atau mungkin mau berkontribusi
memberikan ide-ide atau gagasan-gagasan untuk memecahkan problem-problem psikologis yang dialami oleh umat muslim gitu. Nah, kenapa niat ini penting? Saya tekankan di awal karena kalau menurut pengalaman saya, niat ini yang selain menjadi motivasi juga apa ya, seperti saya merasakan ada ketika menulis tuh rasanya bukan sekedar menulis gitu. Rasanya seperti saya itu sedang mengemban misi mulia gitu ketika menulis gitu ya. Karena saya punya niat yang itu dari awal sudah saya tahu betul bahwa niat ini adalah niat-niat yang insya Allah baik begitu ya. Dan ini harus kita punya dari awal gitu. Dan niat menulis artikel untuk buku psikologi Islam tuh tujuannya apa sih gitu. Itu ya itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, nah ini ya memilih topik. Saya berpanduan pada eh, ini dari dulu ya. Saya tuh eh, berhutang budi juga pada guru saya, Profesor Ahmad Mubarok. Beliau ini profesor pertama psikologi Islam. Beliau dosen saya ketika saya kuliah S2 gitu kan. Dan buku-buku beliau tuh menjadi referensi wajib bagi saya begitu kan. Eh, Prof. Ahmad Mubarok menjelaskan bahwa psikologi Islam itu memiliki tiga inti kajian. Pertama adalah bagi kita melakukan telaah kritis terhadap konsep-konsep atau teori-teori psikologi ya yang umumnya dari barat itu yang kira-kira dipandang tidak sejalan dengan Islam. Ini yang pertama. Terus yang kedua, itu adalah bagaimana kita merumuskan konsep alternatif ya untuk psikologi yang berpandangan Islam. Kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana psikologi yang sedang kita kembangkan ini itu bisa menerangkan berbagai problem yang sedang dihadapi oleh umat muslim. Ya, tujuannya adalah untuk memecahkan begitu ya. Nah, dari tiga inti kajian ini kita bisa em, apa ya memperkirakan gitu ya. Kira-kira topik-topik apa pilih ya untuk tulisan kita gitu. Kalau dari inti yang pertama ya, telaah kritis, ini ada berbagai macam ya misalnya kayak kita mengkritisi persoalan filosofis gitu ya, masalah-masalah filosofis misalnya kayak epistemologinya gitu ya atau mungkin eh, bagaimana akar filsafat suatu teori begitu kan. Metodologi ya ini juga penting. Saya ingat ada rekan kenalan saya yang menulis artikel psikologi Islam isinya itulah mengkritik penggunaan alat ukur gitu metodologi ya. Tuh, terus bisa juga mengkritisi teori-teori yang sudah mapan. Tapi saran saya jangan teori-teori yang lama gitu ya. Maksudnya kayak psikoanalisis gitu ya, behavioristik itu kan kritik terhadap teori-teori mapan yang sudah lama itu sudah dilakukan oleh Prof. Malik Badri di dalam bukunya Dilema Psikolog Muslim yang itu terbit tahun 70-an. Jadi psikologi yang dari barat usahakan yang agak baru-baru gitu ya. Terus juga ini yang ketiga menarik konsep-konsep psikologi populer. Kalau sekarang kan kita sering dengar tuh ya kalau di sosial media kan banyak tuh konsep-konsep istilah-istilah yang eh, viral gitu ya. Misalnya kayak istilah apa tuh interchild, toxic parenting, nah gitu-gitu. Nah itu kayaknya kita sebagai penulis psikologi Islam, penulis artikel psikologi Islam juga bisa menjadikan itu sebagai apa ya bahan ya yang mungkin bisa kita kritisi gitu dari pandangan Islam gitu dalam tulisan kita gitu. Nah, itu perlu sebenarnya ya supaya kita juga orang-orang masyarakat tuh nggak ikut-ikutan aja gitu tapi kita juga bisa melihat itu dari pandangan Islam seperti apa. Terus topik yang kedua konsep alternatif ya ini sedikit lebih rumit begitu kan. Eh, jadi kita di sini posisinya mengembangkan psikologi Islam bukan hanya untuk mengkritisi gitu ya mengkritisi teori-teori psikologi Barat tapi kita juga bisa menawarkan harus bisa menawarkan alternatifnya apa gitu. Jadi konsep-konsep alternatif ini apa yang kita kritik di barat itu gitu. Ya, jadi konsep-konsep psikologi tertentu yang menjadi alternatif gitu ya. Kalau kita mengkritisi teori kepribadiannya psikoanalisis misalnya, terus alternatifnya apa tuh? Itu ya, itu bisa menjadi salah satu topik yang kita pilih dalam tulisan kita. Terus yang ketiga, menerangkan berbagai problem. Ya, ini sudah ke arah pembahasan yang lebih aplikatif gitu ya. Jadi kita bisa membahas satu problem psikologis spesifik gitu kan, tertentu ya apa. Kemudian kita coba analisis kira-kira tuh bagaimana sih penanganannya kok dalam pandangan Islam gitu ya. Bisa bersumber dari Al-Quran, dari hadis. Bisa juga kita mengembangkan intervensi atau bentuk-bentuk apa terapi ya tertentu yang itu bersumber dari karya-karya para ulama gitu ya, karya-karya para cendekiawan Muslim seperti itu. Atau bisa juga kita menganalisis suatu fenomena gitu ya, terus kita cermati dari pandangan Islam. Nah ini tiga tiga inti kajian ini bisa menjadi arahan gitu ya. Kita mau ambil yang mana nih gitu.
Seperti ini tentang topik ya. Kemudian, nah ini yang mungkin menjadi apa ya istilahnya pertanyaan ya mungkin yang cukup berat adalah masalah referensi gitu ya referensi. Em, Kebanyakan mungkin dari kita yang di API itu ya yang bergabung di Asosiasi Psikologi Islam itu memiliki background pendidikan psikologi gitu ya. Berlatar belakang kuliahnya psikologi psikologi murni begitu kan. Nah kita tahu kalau di psikologi perkuliahan psikologi itu kan pasti eh, lebih banyak porsinya itu adalah teori-teori, referensi-referensi yang itu dari psikologi barat, begitu kan? Jadi cukup wajar kalau misalnya ketika kita mencoba pertama kali mencoba untuk menulis artikel psikologi Islam itu kecenderungannya kita masih sangat-sangat bergantung dengan referensi dari psikologi barat karena memang masih terbiasa begitu ya. Lalu kita pelan-pelan mencoba untuk menyeimbangkan dengan referensi keislaman gitu ya. Ini mungkin pertama kita harus mendefinisikan dulu ya apa yang dimaksud referensi gitu ya. Referensi kan kita pahami secara umum adalah sumber informasi gitu kan, sumber pengetahuan gitu. Nah, masalahnya adalah ini sekarang kita sedang menulis artikel dalam pandangan Islam, maka kita juga harus menyesuaikan referensi yang dimaksud adalah referensi dalam pandangan Islam. Apa yang dimaksud referensi begitu kan? Nah, ini kita bisa mencoba melihat dari eh, apa ya pengkajian secara filosofis mengenai epistemologi ya. Nanti mungkin di API Jatim nanti setelah pelantikan akan ada kelas-kelas mengenai filsafat ilmu perspektif Islam, akan ada pembahasan mengenai sumber-sumber pengetahuan yang dianggap dinilai sah dan ilmiah dalam pandangan Islam ya secara umum itu ada empat saluran. Yang pertama adalah panca indera ya dari panca indera itu kita bisa mendapatkan pengalaman indrawi ya ini salah satu sumber pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah akal, penggunaan akal yang dari akal itu kita juga bisa mendapatkan pengetahuan ya dengan melakukan penalaran gitu ya. Terus yang ketiga itu adalah hati, intuisi, ya. Intuisi yang dimaksud di sini tidak seperti makna intuisi secara umum ya. Tapi di sini intuisi yang sifatnya itu seperti organ spiritual gitu. Jadi intuisi ini punya kapasitas, kemungkinan, potensi untuk bisa menerima pengetahuan intuitif. Ya, pengetahuan yang langsung begitu. Kemudian yang keempat adalah khabar sodik. Ya, khabar sodik ini kalau diartikan adalah berita yang benar, berita dari sumber yang otoritatif, begitu. Nah, kalau dalam pandangan Islam, sumber yang otoritatif, berita yang benar, yang paling tinggi tingkat otoritasnya itu adalah Al-Quran dan hadis. Nah, di antara empat sumber pengetahuan ini, saluran pengetahuan ini yang mirip dengan apa dalam ilmu pengetahuan dari Barat secara umum itu adalah yang pertama dan yang kedua. Mereka punya itu. Tapi yang khas dalam Islam itu adalah yang ketiga dan yang keempat. Nah, ini ya, jadi saluran pengetahuan yang diakui dalam Islam itu lebih banyak gitu. Jadi dengan demikian, maka referensi kita ya, referensi kita itu apa kombinasi antara saluran-saluran pengetahuan ini apa aja ya mulai dari yang pertama ayat-ayat Al-Qur'an ya, kemudian hadis-hadis Nabi ya, ini jelas. Kemudian karya-karya cendekiawan muslim baik itu yang klasik maupun yang kontemporer yang baru ya. Terus teori-teori psikologi mainstream, teori psikologi dari barat itu juga bisa menjadi salah satu referensi kita ya. Kemudian hasil-hasil penelitian. Nah, ini adalah sumber-sumber referensi kita secara umum seperti ini ya. Mungkin nanti ada lagi yang mau menambahkan silahkan gitu. Nah, ini ada perbedaan yang jelas ya bahwa kalau di kita di pandangan Islam kita mengakui Al-Quran dan hadis Nabi itu sebagai sumber pengetahuan yang ilmiah, sebagai referensi ilmiah gitu. Sedangkan kalau di dalam perspektif sains barat secara umum dua hal itu tidak diakui sebagai referensi yang ilmiah begitu. Nah, kita perlu memahami dulu mengenai dasar pemikiran ya. Kenapa kok Al-Quran dan hadis itu disebut sebagai referensi ilmiah? Jadi kalau misalnya kita ditanyain, kenapa kok kita pakai Quran dan hadis dalam artikel kita? Bukan sekedar jawabannya, bukan sekedar, ya karena ini artikel psikologi Islam, harus pakai Quran, pakai hadis. Bukan seperti itu, tapi ada dasar pemikiran ya. Tadi misalnya terkait dengan saluran pengetahuan yang disebut khabar sodik ya. Khabar sodik itu berita yang benar, sumber yang itu berisi informasi yang dapat dipercaya dari sumber yang memiliki otoritas yang paling tinggi begitu ya. Jadi ini kabar sodik secara umum ada dua macam yaitu kabar
yang sifatnya mutawatir, ya, yaitu kabar yang berita yang itu disampaikan turun-temurun oleh banyak orang, yang orang banyak itu tidak mungkin ya, mustahil untuk bersekongkol berdusta, gitu. Kemudian yang kedua adalah kabar atau informasi yang disampaikan oleh para rasul, gitu kan. Nah, kalau di dalam pandangan Islam, kabar sodik yang paling tinggi otoritasnya itu adalah Al-Quran dan hadis, gitu. Terutama Al-Quran ini yang nomor satu ya, karena Al-Quran adalah wahyu, gitu kan. Wahyu ini kalau dalam pandangan Islam adalah sumber pengetahuan yang utama, gitu. Jadi sumber primer pengetahuan ilmiah itu adalah Al-Quran, wahyu, begitu. Jadi seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran ya, Al-Quran ini pedoman, Al-Quran ini adalah petunjuk bagi manusia. Kenapa? Karena Al-Quran ini kan sumbernya dari Allah dan Allah adalah sumber segala ilmu. Walaupun mungkin nanti kalau kita belajar di apa pemikiran para cendekiawan Muslim klasik ya, ada yang berbeda-beda dalam memposisikan Al-Quran sebagai sumber pengetahuan ya. Tapi secara umum cendekiawan Muslim tidak ada yang sama sekali apa ya istilahnya menyingkirkan Al-Quran dan sebagai sumber pengetahuan. Intinya itu yang membedakan dengan ilmu pengetahuan di Barat yang betul-betul memisahkan ya. Jadi teks keagamaan itu tidak diakui sebagai referensi ilmiah. Tapi kalau dalam pandangan Islam justru Al-Quran ini sumber pertama, sumber utama, begitu. Terus juga ini ya dasar pemikirannya secara ontologis, objek kajian ilmu dalam Islam itu meliputi dua alam. Jadi kita kalau dalam pandangan Islam itu dunia ini ada dua alam, yaitu alam fisik dan alam metafisik atau yang sering disebut juga alam gaib ya, alam yang tidak tampak gitu kan. Termasuk manusia. Manusia itu kan punya dua unsur. Satu unsur di alam fisik, yaitu jasad kita, dan satu unsur lagi itu di alam metafisik, yaitu dimensi ruhaniah, begitu kan. Nah, eh, pengetahuan mengenai alam metafisik ini ya, itu dapat diketahui manusia dari informasi. Informasi yang disampaikan oleh wahyu. Karena umumnya informasi mengenai alam metafisik itu tidak bisa ditangkap oleh panca indera kita, begitu kan? Kita bisa tahu dari mana kalau kita punya ruh, karena ada informasinya dari Al-Quran, begitu. Nah, kemudian hadis Nabi posisinya adalah sebagai penunjang, ya kan? Penunjang dari Al-Quran, yang itu Rasulullah berperan sebagai ini ya, penjelas ya, menjelaskan makna kandungan dari Al-Quran, begitu. Jadi ini dasar pemikiran kenapa kok kita menggunakan Al-Quran dan hadis di dalam eh, penulisan artikel kita begitu. Nah, ini ada beberapa catatan dari saya ya selama saya belajar bagaimana menggunakan Al-Quran dan hadis Nabi sebagai referensi gitu. Yang pertama adalah ini ya, jadi kita tidak boleh asal mengutip saja begitu. Jadi ada ayat kok kira-kira cocok gitu ya dengan gagasan kita, kita kutip gitu kan. Kita hanya melihat dari teksnya begitu kan. Terus kita ambil maknanya begitu. Tapi ternyata eh, untuk memahami Al-Quran itu pun butuh ilmu. Jadi ada ilmu khusus ya mengenai Al-Quran. Istilahnya itu ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Begitu juga dengan hadis. Hadis itu ada juga ilmunya, ilmu-ilmu hadis begitu. Jadi idealnya memang kita kalau kita mau menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai sumber referensi dari artikel kita, ya kita juga harus mau belajar gitu ilmu-ilmu mengenai Quran dan hadis gitu ya. Jadi ada misalnya kalau ilmu Quran seperti asbabun nuzul gitu ya, latar belakang peristiwa turunnya suatu ayat. Kan ada ayat-ayat tertentu yang punya konteks gitu. Dia turun ada konteks peristiwa apa sebelumnya gitu kan. Terus ada juga kita harus tahu ya bedanya apa sih ayat yang muhkam, ayat yang mutasyabih gitu ya, ayat yang maknanya itu jelas, ayat yang maknanya samar. Nah, ini kita juga harus belajar ilmu-ilmu tentang ini. Gitu. Memang butuh proses gitu ya. Saya dulu kuliah S2 itu dapat mata kuliah tentang kajian Quran hadis satu semester dan saya merasa itu sangat tidak cukup gitu. Saya harus belajar lagi begitu kan. Nah, kita bisa mengatasi ini dengan membaca buku-buku tentang ulumul Quran dan ulumul hadis ya. Ini ada satu buku yang sering direkomendasikan ya, bukunya Mana Khalil Al-Qatan, referensi kuliah saya dulu, studi tentang ilmu-ilmu Quran. Nah, ini kita perlu baca juga ya, eh, agar kita bisa mengenal Al-Quran. Jadi sebenarnya ilmu-ilmu Quran kan tujuannya membantu kita untuk mengenali Al-Quran gitu ya. Kita kenalan sama Quran. Terus catatannya kedua, bagi dari saya ya, eh, gunakan kitab tafsir. Jadi kalau misalnya kita mengutip ayat-ayat Al-Quran begitu ya, saya
ini salah satu bentuk kehati-hatian gitu ya, kehati-hatian dari saya begitu ketika saya ingin mengutip ayat Al-Qur'an, ayatnya itu mungkin jelas gitu ya. Eh, apa maknanya jelas gitu, tapi saya berhati-hati sekali dengan cara apa? Saya mengecek tafsirnya gitu. Jadi mengecek tafsirnya. Misalnya saya mengutip ayat surat Asyam tentang jiwa itu ya. Eh, Mungkin ayat itu terlihat jelas gitu. Maknanya tuh tampak gitu kan bagi kita. Oh, maknanya seperti itu. Tapi kalau saya karena saya hati-hati, saya cek ke kitab tafsir gitu. Surat Asyam ayat sekian sampai sekian tuh tafsirnya apa sih kalau menurut ahli tafsir gitu kan? Karena para ahli tafsir ini mereka yang punya eh, kapasitas, punya ilmu ya untuk melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran. Jadi saya cek gitu kan. Dan saya ingat dulu waktu saya menulis tesis gitu ya, ketika mengutip ayat Al-Quran, saking hati-hatinya saya, itu saya kutip juga tafsirnya gitu. Jadi eh, saya kutip ayat ini gitu ya. Menurut Ibnu Katsir, nah, jadi tafsirnya apa? Ayat tersebut bermaksud apa begitu. Baru kemudian di bawahnya saya kembangkan gagasan saya berdasarkan atas ayat tersebut dan tafsirnya gitu. Ya, kenapa saya berhati-hati semacam itu? Karena saya, ya, kita pada umumnya, terutama saya, itu kan tidak memiliki ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk memahami makna Al-Quran secara bagaimana ya, secara benar gitu loh. Maksudnya saya butuh dijembatani oleh ahli, ahli yang mengerti bagaimana memahami makna Al-Quran begitu kan, seperti itu. Jadi tipsnya adalah ya kalau bisa kita punya ya sedia kitab tafsir. Ada juga ini kitab tafsir yang bentuknya digital gitu ya. Dulu saya pakai yang digital gitu. Jadi saya cek ayat ini tafsirnya apa sih gitu. Seperti itu. Jadi untuk mengecek apakah pemahaman saya mengenai ayat itu tuh sudah benar nggak sih gitu. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini cara yang paling saya suka gitu kan, karena praktis. Ya. Manfaatkan buku-buku mengenai psikologi berbasis Al-Quran dan hadis dari para ahli. Nah, ini sudah banyak ya. Jadi, kalau kita search ya, buku tentang psikologi berbasis Quran, judulnya Psikologi Qurani, misalnya Jiwa dalam Quran atau apa, itu sudah banyak yang menulis buku-buku semacam itu. Ya. Dan orang-orang yang menulis buku-buku itu, itulah orang-orang yang memang punya ilmunya gitu, punya ilmunya dan menguasai metodenya, metode untuk mengekstrak ya, mengekstrak konsep-konsep psikologi dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Ini contohnya seperti ini ya, ini bukunya Usman Najati ya. Usman Najati ini salah satu tokoh psikologi Islam yang sangat produktif gitu ya, buku-bukunya itu. Dan ini buku beliau Al-Quran dan Ilmu Jiwa ini kayak diterjemahkan beberapa kali gitu. Ini beliau di sini berusaha untuk mengekstrak ya konsep-konsep psikologi dari Al-Quran. Kalau saya baca di buku ini ada kayak motivasi, emosi itu ada di situ. Terus apa ya tentang cinta gitu. Jadi konsep-konsep psikologi sama beliau dirumuskan di sini. Terus beliau mengelompokkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema itu dianalisis sama beliau gitu ya. Nah, terus yang kedua ada juga nih buku bagus dari Prof. Ahmad Mubarok, tadi guru saya ya. Jiwa dalam Al-Quran. Nah, ini disertasi beliau. Jadi beliau meneliti konsep nafs. Nafs itu kan jiwa ya. Nafs dalam Quran ya. Kemudian beliau merumuskan tuh jiwa itu apa sih, seperti apa, kualitasnya seperti apa gitu kan. Ada nafs amarah, nafs lawamah, nafs mutmainah gitu kan. Itu ada di buku ini gitu. Nah, maksud saya adalah kalau misalnya kita ya, tadi kan kalau harus belajar dulu ilmu Quran panjang tuh ya, sedangkan kita punya deadline depan nih, harus nulis artikel sudah berapa hari lagi gitu kan. Tapi kita butuh mengutip dari Al-Quran dan hadis, sedangkan kita belum belum betul-betul menguasai bagaimana memahami maknanya, mengutipnya. Kita gunakan buku-buku semacam ini sebagai jembatannya. Jadi misalnya saya ingin menulis tentang konsep kepribadian yang sehat menurut pandangan Islam. Saya ingin mengutip dari Al-Quran gitu ya. Idealnya saya harus mencari ini dalam Al-Quran kan mana sih ayat-ayat atau surat-surat yang mengandung tema-tema tentang kepribadian manusia gitu kan. Tapi kan lama tuh ya. Nah, eh, mungkin saya bisa manfaatkan buku-buku semacam ini. Saya lihat di dalamnya apakah ahli-ahli tersebut sudah pernah melakukan
penelusuran terhadap ayat-ayat itu, kemudian analisis sampai akhirnya bisa menghasilkan suatu apa konsep ya mengenai kepribadian sehat. Jadi saya ya mengutip saja dari pandangan beliau-beliau ini yang tentu saja jauh lebih ahli dari saya dalam mengekstrak pengetahuan atau mengekstrak konsep-konsep psikologi dari Al-Quran dan hadis. Begitu. Jadi kita kutip ayatnya, kemudian kita eh, kutip juga, kita jelaskan analisis dari siapa gitu kan. Kemudian kita bisa kembangkan gagasan kita di situ gitu seperti itu. Jadi ini salah satu cara untuk membantu kita ya apa ya menjembatani ya untuk bisa memahami konsep tertentu yang kita ingin ingin kita tulis di dalam artikel kita dari Al-Qur'an dan hadis gitu seperti itu. Eh, Salah satu metode yang mungkin perlu saya kenalkan juga ada namanya metode tafsir tematik ya. Tafsir tematik itu salah satu metode yang bisa dipakai untuk mengekstrak konsep-konsep psikologi dari Al-Quran. Nah, itu digunakan oleh Prof. Ahmad Mubarak di dalam bukunya nih, di dalam disertasinya nih. Kemudian yang keempat, nah ini yang eh, cukup penting juga ya. Kita juga harus ini sih ya, banyak belajar, berdiskusi dengan kalau saya sih punya guru-guru atau rekan-rekan yang mereka punya latar belakang dari Islam. Maksudnya adalah mereka pernah eh, menempuh pendidikan ya, kuliah kajian Islam gitu ya. Logikanya adalah orang-orang kajian Islam pasti mereka sudah lebih lama dan lebih banyak ya mempelajari ilmu-ilmu terkait Al-Quran dan hadis. Maka saya akan meminta, misalnya ketika saya menulis, saya akan berkonsultasi pada mereka gitu ya, terkait dengan ini tadi ya, apakah saya sudah betul nggak sih saya mengutip Al-Quran seperti ini gitu kan. Nah, itulah kenapa kita butuh sebenarnya orang-orang psikologi ini ya, harus membangun kolaborasi yang kuat dengan orang kajian Islam. Kita kita satu sama lain itu saling membutuhkan ketika mengembangkan ilmu ini gitu. Orang psikologi itu kan psikologi Islam itu kan pertemuan dua ilmu ya, yaitu psikologi dan kajian Islam ya kan. Kita di psikologi ini separuhnya gitu kan. Orang kajian Islam separuhnya lagi. Jadi kita harus membangun kolaborasi. Dan tipsnya adalah ya mungkin coba misalnya ikut acara-acara kajian-kajian keislaman, nanti dapat kenalan baru orang-orang yang punya background kajian Islam, nah, itu bagus gitu. Ya, mengenai Al-Quran dan hadis Nabi ya, mungkin nanti saya mohon kalau ada masukan ya, saya sangat membutuhkan juga nih kalau ada masukan dari Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman juga tentang ini. Kemudian yang berikutnya adalah sumber referensi berikutnya adalah karya para ilmuwan Muslim. Gitu. Ya, ini saya juga balik lagi mengenai dasar pemikirannya. Kenapa sih kok kita pakai referensi dari karya-karyanya ulama? Kenapa pakai referensinya karya ilmuwan Muslim? Apakah karena ini tulisannya artikel psikologi Islam biar lebih terlihat Islamis kita ngutip Al-Ghazali ketimbang ngutip Freud misalnya gitu ya? Bukan sekedar seperti itu, tapi ada dasar pemikirannya. Kenapa kok kita menggunakan karya para ilmuwan Muslim? Kenapa perlu? Nah, ini ya. Jadi hal mendasar adalah terkait dengan pandangan alam atau world view ya. World view ini satu istilah kunci yang penting sebagai gerbang kita mempelajari psikologi Islam. Karena perbedaan mendasar antara psikologi Islam dengan psikologi lain ya, terutama psikologi Barat, itu adalah masalah world view. Mungkin nanti juga akan membuat kelas-kelas khusus tentang world view ya, apa itu world view gitu kan. Secara sederhana, world view itu ibaratnya kayak kacamata gitu ya. Kacamata. Jadi eh, atau apa ya, kalau kita dalam umat muslim ini bilang nyebutnya apa? Akidah ya. Kayak keyakinan-keyakinan yang kita miliki itu kan membentuk cara berpikir kita. Nah, cara berpikir kita itu akan menjadi kacamata kita melihat realita gitu. Nah, itulah kenapa sebenarnya kalau ada orang bilang ilmu itu netral, itu omong kosong ya, enggak ada. Yang netral itu fakta. Fakta netral, tapi ilmu tidak netral. Karena ilmu dipengaruhi oleh cara pandang dari ilmuwannya gitu ya. Nah, jadi worldview Islam itu ketika seorang muslim menggunakan worldview Islam, nah worldview itu akan mempengaruhi atau mewarnai pemikiran yang dihasilkan. Contoh paling sederhana misalnya begini, ada dua dua orang ilmuwan begitu ya, ilmuwan psikologi dua-duanya, satunya ateis, satunya muslim, dua-duanya menghasilkan teori mengenai kebahagiaan. Kira-kira teorinya sama atau beda? Saya yakin beda. Yang satunya tidak mempercayai akhirat, yang satunya mempercayai akhirat begitu. Ketika mereka berteori tentang kebahagiaan, ya saya yakin pasti teori akan berbeda gitu, ya kan? Nah, itulah bukti bahwa itu ya dipengaruhi sekali oleh ini belief ya, keyakinan-keyakinan yang dimiliki oleh ilmuwan tersebut begitu. Nah, itulah kenapa dasarnya kita menggunakan karya para ilmuwan muslim.
gitu loh. Jadi supaya kita mengambil pemikiran-pemikiran yang itu lahir dari pandangan seorang tokoh yang itu dia menyerap keyakinan-keyakinan yang Islami gitu. Nah, ini eh, jadi sebenarnya para ilmuwan Muslim itu sudah banyak ya yang berkontribusi di ilmu psikologi gitu. Jadi sebenarnya psikologi Islam itu bukan ilmu baru, bukan ilmu yang muncul sejak Prof. Malik Badri menulis Dilema Psikolog Muslim, bukan. Tapi sudah lama sekali, sudah lama gitu ya, sejak sejak abad pertengahan gitu ya dulu itu sudah banyak para cendekiawan Muslim, ulama-ulama zaman dulu tuh yang mereka produktif menulis karya-karya yang itu di dalamnya ada tema-tema terkait dengan jiwa, terkait dengan ilmu jiwa ya. Kalau kita bahasnya sekarang psikologi, karena pada saat mereka di hidupnya mereka itu belum ada istilah psikologi gitu. Tapi yang mereka tulis itu sebenarnya tema-tema psikologi gitu. Jadi sudah cukup banyak ya. Dan mereka itu apa ya? Walaupun mereka Muslim gitu kan, tapi mereka tertutup dengan pengetahuan dari peradaban lain. Mereka mengadaptasi dari karya-karya filsafat Yunani gitu. Tapi itu selektif ya. Jadi nggak semuanya diambil oleh mereka. Tapi tentu saja apa bagian-bagian yang itu tidak ada pertentangan dengan Islam diadaptasi oleh mereka ya kan. Kemudian diselaraskan dengan ajaran Islam, ditambahkan gitu ya. Nah, itu jadi topik-topik yang dibahas itu mengenai jiwa, mengenai apa kebajikan, karakter virtus ya, kebahagiaan tuh muncul berkali-kali topik kebahagiaan di dalam karya ulama, ada kesehatan jiwa ya, kesehatan jiwa. Jadi ini menarik sekali para ulama kita dulu tuh sangat care, sangat peduli tentang kesehatan jiwa gitu. Mereka paham pentingnya kesehatan jiwa, terus akhirnya menulis karya-karya terkait dengan apa masalah-masalah psikologis, kemudian bagaimana penanganannya, penyembuhannya begitu ya. Pendidikan juga muncul sampai ke yang sifatnya aplikatif tadi itu ya, bagaimana penyembuhan terhadap masalah-masalah psikologis begitu. Nah, sayangnya, nah ini ya faktanya adalah kontribusi para ilmuwan Muslim kita itu ya jarang sekali disebutkan di dalam literatur psikologi modern. Kalau kita di perkuliahan gitu ya, mungkin jarang ya apa dosennya menyampaikan eh, apa ada ulama dulu kita banyak yang berkontribusi pada psikologi gitu kan, bahkan mungkin buku referensi sejarah psikologi itu hampir tidak menyebutkan nama-nama ilmuwan muslim gitu kan. Kalaupun ada paling cuma satu dua yang biasanya sering itu Imam Al-Ghazali, Ibnu Rushd. Nah, itu yang paling terkenal itu muncul paling cuma satu dua halaman gitu. Padahal karya mereka banyak sekali gitu, tapi kita seperti tertutup oleh itu karena di perkuliahan nggak dibahas gitu kan. Gitu. Nah, di zaman modern ini pun juga sebenarnya sudah ada beberapa cendekiawan muslim yang menulis karya-karya berkaitan dengan psikologi ya. Tapi ya sebenarnya kalau kita lihatnya juga mereka apa merujuk pada ulama klasik gitu loh. Cuma mungkin mereka sudah apa menyempurnakan ya menyesuaikan dengan apa fenomena zaman sekarang dan sebagainya. Terus juga ahli-ahli psikologi Islam modern ya ini juga sudah banyak yang menulis buku-buku ya terkait dengan psikologi Islam banyak sekali sudah. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kok kayaknya nyari buku psikologi Islam tuh susah, oh tidak. Kalau sekarang sudah banyak sekali buku-buku psikologi Islam itu. Ini ya jadi eh, ada beberapa tantangan yang kita hadapi kalau kita mau mempelajari langsung ke karya ulama klasik ya. Karena sumber akarnya kan ke sana ya. Kalau kalau ilmuwan muslim kan klasik nih. Ada beberapa tantangan yang kita hadapi. Yang pertama adalah masalah akses. Jadi memang tidak semua karya ulama klasik itu mudah ditemukan. Barangkali ada yang nggak tahu ya, mungkin hilang atau bagaimana gitu ya. Kalaupun ada, mungkin nggak tahu di mana misalnya. Terus eh, apa? Mungkin banyak yang masih berbahasa asli ya, entah itu bahasa Arab atau bahasa-bahasa lain ya, bahasa aslinya mereka gitu kan. Ada terjemahan-terjemahan gitu, tapi itu pun banyak yang sudah langka gitu. Saya tahu hal ini karena saya cukup intens menelusuri kitab-kitab klasik terjemahan-terjemahannya. Jadi saya bisa bisa merasakan kesulitannya gitu menemukan terjemahan kitab ini ternyata langka begitu kan. Terus yang kedua masalah familiaritas ya. Jadi kita yang mungkin punya latar belakang psikolog murni gitu kan yang belum terbiasa baca kitab klasik, tidak punya latar belakang mungkin belum apa bukan lulusan pesantren atau bagaimana gitu ya. Ketika membaca kitab klasik itu untuk adaptasinya itu butuh waktu gitu ya. Butuh waktu itu karena kan kitab-kitab klasik itu kan di dalamnya ada istilah-istilah
ya istilah-istilah yang mungkin sulit untuk kita pahami ya. Itu juga kitab-kitab klasik itu kan kebanyakan yang bertema psikologi itu banyak yang bentuknya genrenya adalah filsafat gitu. Nah, jadi udah ada istilah-istilah rumitnya terus udah gitu itu bahasanya kadang-kadang sulit gitu ya untuk kita cerna gitu. Tapi kalau kita sudah mencernanya dengan baik, kita akan dapatkan pencerahan itu gitu, bagus gitu. Oh ya ternyata idenya luar biasa ya karya ulama klasik itu. Tapi untuk bisa memahami itu memang butuh effort gitu. Apalagi yang masih masih baru mencoba gitu ya. Saya dulu pertama kali baca itu kitabnya Ibnu Miskawai, judulnya Tahzib al-Akhlaq. Itu nggak tahu kenapa saya alhamdulillah saya dimudahkan aja untuk memahami itu akhirnya saya telusuri kitab-kitab lain gitu. Terus yang ketiga masalah kontekstualisasi gitu ya. Jadi kita harus sadar juga bahwa kitab-kitab itu ditulis bertahun-tahun yang lalu gitu ya, sudah lama di zaman dulu gitu. Tapi ada hal-hal yang sifatnya universal gitu ya, pengetahuan-pengetahuan yang itu tidak lekang oleh waktu gitu. Jadi ada hal-hal dalam kitabnya para ulama itu yang masih bisa bertahan, bisa bisa kita pakai, relevan sampai sekarang tuh ada. Tapi ada juga pengetahuan-pengetahuan yang mungkin ini kayaknya sudah nggak relevan lagi deh. Mungkin ada pengetahuan yang lebih baru begitu kan, seperti itu. Nah itu kita harus bisa memilah-milah ya. Jadi mana yang kira-kira ini relevan loh sampai sekarang gitu. Terus kalaupun ada yang kok kayaknya kurang relevan tapi masih bisa kita kontekstualisasikan dengan zaman sekarang ya sudah kita ambil tapi sesuaikan dengan apa realita zaman sekarang seperti apa gitu. Terutama yang terkait dengan ini ya kalau topik-topik tentang psikoterapi aplikasi itu sesuai dengan tantangan masalah di zamannya mereka gitu ya. Nah, itu masih bisa nggak sih kita pakai inspirasi dari mereka itu ya kalau bisa kita sesuaikan gitu. Terus yang keempat ada kepadanan ya. Jadi kita nggak bisa maksain gitu. Kadang-kadang ada konsep-konsep dari psikologi modern yang memang kita cari-cari padanannya di karya ulama tuh nggak ada gitu. Ya sudah nggak ada gitu. Jangan dicocok-cocokin gitu. Kalau memang kita ada nih dari teori barat konsep tertentu apa gitu ya. Terus saya ingin cari konsep itu dalam pandangan ulama. Apa ya padanannya ternyata nggak ada ya sudah nggak ada nggak apa-apa gitu itu ya salah satu tantangannya gitu kan nah itu menjadi challenge juga bagi kita berarti kita harus bisa melanjutkan nih apa yang tidak ada di warisan ulang klasik itu kita susun gitu nah ini saya rumuskan beberapa nama ya jadi ini ada sejumlah nama-nama cendekiawan Muslim klasik ya, mulai dari Al-Kindi, Al-Balkhi ya. Ini ada beberapa yang mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar ya, yang paling terkenal tuh kayak Al-Ghazali ini terkenal sekali ya, Ibnu Qayyim. Cuma memang selama ini para pengkaji psikologi Islam tuh paling banyak berputar-putar di karyanya Al-Ghazali ya. Mungkin karena memang karyanya beliau yang paling banyak ya, karya psikologinya itu paling kompleks, paling komprehensif. Akhirnya banyak orang yang cenderung ya berputar-putar di karyanya Al-Ghazali gitu padahal sebenarnya banyak juga yang lain gitu yang kita bisa apa pelajari gitu ya ini karya-karya ulama-ulama klasik ini yang nama-nama ini yang menulis karya yang ada psikologinya gitu saya tulis di sini terus yang modern nah ini ya pasti banyak yang sudah tahu Prof. Malik Badri ya. Prof. Naqib Al-Atas ini sebenarnya filsuf ya tapi beliau menulis juga saat ada karya yang bagus yang terkait dengan soul ya jiwa ya terus juga Usman Najati yang tadi ya Prof. Ahmad Mubarak guru saya tadi Husain Rasul ini sangat produktif bukunya banyak Prof. Husain Rasul ini ya bagus-bagus bisa coba dicari itu Eh, bahasanya kalau kalau tulisan-tulisannya cendekiawan Muslim yang modern ini cenderung lebih mudah untuk dipahami karena mereka kan zaman sekarang gitu ya bahasanya lebih lebih mudah untuk kita cerna. Terus Pak Bagus Riono ya ini tokoh tokoh psikologi Islam kayak ini nomor satu di Indonesia sekarang gitu ya yang paling populer gitu Pak Bagus Riono. Terus Prof. Amber Haq, ada Abdullah Rothman. Nah ini yang menarik Dr. Rania Awad, ini perempuan ini ya. Ini juga beliau. Ini kalau ini psikiater ya beliau tapi dia aktif juga berbicara soal psikologi Islam. Ada Prof. Abdul Mujib, ya, ada Dover Hasil, Pak Fuad Masori. Nah ini Pak Fuad Masori Indonesia nih. Nah nama-nama yang saya sebutkan di sini ini adalah para ilmuwan muslim yang eh, punya karya di bidang psikologi atau berkiprah di psikologi Islam. Tapi kita juga perlu ini ya, maksudnya kita kritis terhadap psikologi barat. Tapi ketika kita baca
ulama klasik juga bukan berarti kita melepaskan sikap kritis kita. Ya tetap juga kita baca juga harus harus ada kritisnya juga ya walaupun ini muslim ya. Ya, tapi kita perlu tahu bahwa di, di antara mereka pun banyak yang saling mengkritik gitu. Jadi eh, pemikiran para ulama itu tidak selalu 100% sejalan gitu ya. Jadi kita sendiri juga ketika membaca karya ulama ya kita tahu bahwa mereka muslim, tapi mungkin ada hal-hal di dalamnya yang kita perlu cermati juga. Tolak ukurnya apa gitu? Al-Qur'an. Ya, kita kembalikan lagi ke Al-Qur'an, kita cross check lagi ke Al-Qur'an. Apakah pendapat-pendapat ulama ini masih sejalan juga dengan Al-Qur'an gitu ya? Ya, ya mungkin sebagian besar sejalan gitu, tapi kan ada hal-hal yang kita harus hati-hati juga gitu karena kan kayak misalnya ulama-ulama klasik mereka ini kan juga banyak terpengaruh oleh pemikiran filsafat gitu ya. Jadi kalau misalnya Pak Ibu baca ada kitabnya Al-Ghazali yang Tahafut Al-Falasifa itu kan mengkritik ulama-ulama terdahulu ya, ulama-ulama sebelumnya gitu kan. Jadi antar ulama pun juga mereka saling mengkritik. Tapi insya Allah kalau untuk konsep psikologinya itu ulama-ulama klasik cenderung apa ya banyak kesejalanan karena konsep-konsep psikologi di kalangan para ulama klasik itu sifatnya mutawatir, apa turun temurun gitu. Nah ini contohnya ya kitab klasik dari tadi yang saya sebutkan ini ada kitabnya Abu Zaid Al-Balkhi. Ini menarik nih kalau misalnya Bapak Ibu tertarik menulis tentang apa kesehatan mental ya, kesehatan jiwa. Ini bagus. Terus ini kitabnya Abu Bakar Ar-Razi, ini dokter tapi dia berbicara soal jiwa juga ya, mungkin psikiater lah gitu. Terus ini Ibnu Miskawai, ini tentang akhlak, tentang pendidikan. Ini bagus nih kalau misalnya ada yang mau menulis artikel psikologi pendidikan perspektif Islam gitu, ini rujukan wajib. Nah, ini Tazib al-Akhlak. Ini kitab klasik yang pertama kali membuat saya jatuh hati di kitab ini. Terus ini Ibnu Sina, ya, Al-Ghazali. Nah, Al-Ghazali banyak sekali ya. Ini salah satu aja, Alchemy of Happiness, Kimia Asada. Nah, ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah banyak membahas tentang penyakit hati dan pengobatannya. Dan menarik, di kitab ini dia sudah membahas tentang homoseksualitas. Ya, jadi penyembuhan terhadap homoseksualitas bukan hanya dibahas di era modern ini, tapi ternyata Ibnu Qayyim juga sudah memikirkan ke situ ya. Terus ini ya Fahruddin Razi, ini juga bagus, tapi agak berat filosofis gitu ya. Nah ini yang modern ya. Yang modern ini ada bukunya Prof. Malik Badri, ini yang monumental ya. Di Dilemma of Muslim Psychologist, tadi yang ini Usman Najati, eh, Al-Quran Ilmu Jiwa. Nah ini Sul, bukunya banyak sekali, ini salah satunya. Ini Abdullah Rothman, Rani Awad, ini Prof. Abdul Mujib Indonesia. Gitu ya. Nah, ini tips dari saya. Lagi ini mohon maaf ya, ini subjektif mungkin ya. Pengalaman belajar saya gitu ya. Bagaimana sih kalau kita mau memulai mempelajari kitab-kitab klasik, ya khususnya yang klasik kan agak susah ya. Saran saya adalah coba dari sumber gitu ya. Apa misalnya artikel ya. Nah, di artikel ada kok kalau kita searching tuh artikel-artikel yang ditulis oleh psikolog-psikolog muslim modern yang merangkum nih ya merangkum kontribusinya ilmuwan-ilmuwan muslim klasik itu apa aja gitu. Tuh, dalam artikel itu. Nah, ini artikel semacam ini bagus. Ini kayak fungsinya seperti peta bagi saya gitu. Saya baca artikel itu, oh saya ngerti kalau saya nyari konsep ini berarti harus baca karyanya ulama siapa, judulnya apa. Nah, di artikel itu gitu ya. Contohnya seperti yang saya kirim tadi ya di grup tuh. Itu salah satu contoh artikel yang sifatnya seperti peta bagi saya. Oh, saya mau saya mau menelusuri terapi musik nih. Siapa sih tokohnya? Ternyata di situ dijelaskan Al-Farabi. Gitu kan. Oh, berarti saya harus telusuri Al-Farabi gitu kan. Dan yang kedua juga bisa membantu baca buku yang isinya ringkasan. Ringkasan dari karya-karya Imam Muslim. Itu. Jadi buku semacam ini itu bisa membantu kita untuk apa ya semacam ya, pengantar dulu untuk memahami sebenarnya gagasan-gagasan psikologi dari karya-karya ulama klasik itu apa aja sih yang mereka sampaikan ya. Nah, yang bagus yang sampai sekarang masih jadi andalan saya adalah bukunya Dr. Usman Najati. Ini Dr. Usman Najati ini sangat produktif dan luar biasa ini amal jariahnya beliau gitu ya. Sampai sekarang saya pakai gitu buku ini. Beliau mengumpulkan eh, apa karya-karya psikologi 14 ulama klasik. Bayangkan 14 ulama klasik, karya-karya psikologinya diringkas sama Usman Najati di buku ini. Satu buku ini luar biasa. Jadi kalau bisa kita baca buku ini, kita tahu, Ibnu Sina itu gagasan psikologinya apa aja. Dia bicara soal jiwa, soal apa. Gitu. Ada di buku ini.
gitu ya. Ada misalnya siapa tuh, Al-Ghazali juga ada di sini gitu kan. Ini buku-buku seperti apa, buku dan artikel yang semacam ini bisa menjadi pengantar bagi kita. Jadi nggak langsung tiba-tiba ke kitabnya, mungkin biar nggak apa ya shock gitu ya baca kitabnya langsung, tapi baca ini ya dulu, ya baca apa sumber-sumber sekundernya dulu gitu untuk pengantar. Oke, nah ini mungkin terakhir ya. Jadi pertanyaannya gitu, kalau kita sudah tadi berfokus bagaimana menggali referensi yang Islami gitu. Terus bagaimana sumber-sumber referensi yang dari psikologi Barat nih yang selama ini kita gunakan, ya selama ini kita baca, kita pelajari di perkuliahan ya tahun-tahun tuh, apakah kita buang semuanya gitu ketika nulis artikel kita nggak pakai itu gitu? Tentu saja tidak. Ya, tentu saja tidak. Eh, kita tetap butuh, ya kita tetap butuh eh, sumber-sumber referensi dari psikologi Barat, ya. Kalau saya memposisikan eh, referensi psikologi barat itu dua posisinya. Yang pertama adalah sebagai pembanding. Jadi sebagai pembanding, misalnya menulis, terutama ketika ketika kita menulis artikel, misalnya suatu topik tertentu, yang topik itu mungkin belum cukup dikenal gitu ya, dalam pandangan Islam ya. Kalau topik tertentu dalam pandangan Islam belum cukup dikenal, terus kita coba untuk cari pembandingnya dari Barat. Konsep apa gitu sebagai pembandingnya gitu. Jadi kalau di sini saya contohkan misalnya saya mau nulis konsep itsar gitu ya. Itsar itu apa sih? Itsar itu ya mungkin banyak yang baru mendengar ya itsar gitu, cukup asing gitu. Itsar itu kalau dalam pandangan Islam itu adalah suatu bentuk perilaku, kecenderungan seseorang itu dia lebih mendahulukan apa kebutuhan atau kepentingan orang lain di atas kepentingan dirinya sendiri. Itu ya, itu itsar, terutama dalam urusan duniawi ya. Jadi saya mendahulukan teman saya deh, teman saya dulu yang makan, nanti saya makan nanti gitu. Itu itsar gitu ya. Nah, ini konsep itsar ini ketika saya menulis tentang itsar, nah bagus tuh kalau misalnya saya kasih pembandingnya. Kalau di barat tuh apa sih namanya di psikologi barat? Ada kalau di psikologi sosial tuh konsep altruisme. Ya kan altruisme kan mirip-mirip seperti itu juga. Dia lebih mendahulukan apa orang lain ketimbang dirinya sendiri. Ya mirip kan? Mirip tapi tidak sama gitu. Tetap ada bedanya. Bedanya di mana? Kalau itsar itu ada motivasi spiritualnya. Jadi saya mendahulukan teman saya, mendahulukan saudara saya sama muslim, motivasinya karena ya ya itu memang ajaran Islam, ya itu memang ya karena saya mengharap ridho Allah saya melakukan itu begitu kan, ada motivasi spiritual begitu. Sedangkan kalau altruisme kan itu ya sekedar apa ya, dorongan dari rasa-rasa kemanusiaan gitu kan. Itu contohnya begitu, jadi pembanding ya, pembanding. Terus yang kedua itu adalah sebagai pelengkap, ya pelengkap. Jadi kita harus mengakui, ya kita harus mengapresiasi bahwa teknologi modern yang umumnya berkiblat dari barat itu memang sudah berkembang sangat pesat dan kontribusinya sangat banyak dalam apa membangun ilmu psikologi ini. Kita tidak boleh tidak boleh menafikan itu ya. Betul, memang mereka itu banyak kontribusinya dan kita harus hargai itu gitu. Nah, itu eh, apa sumbangan-sumbangan atau teori-teori dari barat itu bisa kita gunakan kalau misalnya gini, kita menulis sesuatu, kita maunya pakai referensi Islam. Terus ternyata ada bagian-bagian yang kita nggak nemu di referensi Islam. Ya memang nggak ada gitu. Kurang. Ya udah, nggak apa kita tambahkan dari bagian-bagian dari psikologi barat. Dengan catatan, ya, bagian-bagian tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya, bagian-bagian tersebut kita adaptasi gitu ke dalam eh, apa tulisan kita gitu sebagai salah satu referensi kita begitu ya. Eh, ini proses seperti ini memang nanti ada pembahasan khusus ya sebenarnya bagaimana kalau misalnya pernah dengar istilah kayak islamisasi, integrasi ya. Jadi bagaimana kita menggunakan pengetahuan-pengetahuan dari peradaban lain di luar Islam itu prosesnya bagaimana sih ketika kita gunakan gitu ya. Tapi sederhananya kalau kita menulis ya sudah, kalau memang di referensi Islam tentang ini kok nggak ada ya, ya sudah ambil aja dari referensi psikologi Barat yang menurut kita ya kita inilah apa kita lihat dulu ya ini sejalan nggak sih dengan Islam gitu. Kalau misalnya tidak ada pertentangan ya sudah berarti kita bisa pakai gitu ya seperti itu. Jadi ada banyak walaupun ada banyak hal yang tidak sejalan dengan Islam di Barat, tapi ada banyak juga yang tidak masalah. Gitu. Dan itu kita tidak bisa menafikan itu. Gitu. Nah, ini ada ungkapan ya. Saya nggak tahu, saya juga nggak yakin apa betul ini ungkapan hadis ya. Hikmah itu adalah barang yang hilang milik orang yang beriman. Di mana saja mukanya maka ambillah.
Ini ungkapan ini tuh eh sebenarnya saya beberapa kali dengar ada yang menyebut ungkapan ini untuk apa istilahnya sebagai dasar atau justifikasi ketika kita menggunakan pengetahuan-pengetahuan dari Barat gitu. Karena dengan ini ya dalil apa dengan ungkapan ini adalah menunjukkan bahwa sebenarnya kebenaran itu ya bisa ditemukan oleh siapa saja sebenarnya nggak harus Muslim loh. Ya ya orang-orang Barat atau tokoh-tokoh sekolah Barat juga bisa menemukan kebenaran gitu dan kita tidak bisa menolak itu kalau memang itu benar gitu kan dan tidak apalagi ketika tidak ada pertentangan sama sekali dengan Islam ya kita tidak boleh menolak itu gitu. Apalagi ketika apa yang mereka sampaikan teori-teori mereka itu sudah didukung oleh hasil penelitian apa istilahnya evidence based gitu ya. Nah, itu. Ya, itu saja sih dari saya ya. Mungkin mohon maaf kalau misalnya banyak keliru-kelirunya atau bagaimana nanti saya tunggu masukan-masukan dan komentar dari Bapak Ibu semua. Saya juga ingin belajar sebenarnya. Saya yakin mungkin di sini ada juga yang sudah berpengalaman menulis artikel psikologi Islam bisa memasukkan ke saya. Terakhir, saya sampaikan quote dari Bapak Psikologi Islam Modern, Prof. Malik Badri ya ini. Membangun psikologi Islam tidak semudah membalik telapak tangan. Ia memerlukan kerja kolektif yang serius dan memakan waktu lama. Jadi ya insya Allah kita di sini di Abijati kita meniatkan bersama-sama kita kerjasama untuk mendorong kemajuan psikologi Islam ya memang butuh effort ya tapi kita insya Allah bisa akan bersama-sama begitu kita kerjasama untuk melakukan mencapai tujuan ini. Gitu. Baik itu saja terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Mohon izin Mbak Rizky untuk saya langsung menyambut ya. Oke, apa bisa dilihat Bapak Ibu sekalian? Oke, jadi ini adalah bagian saya ya. Jadi tadi setelah melihat paparan Mbak Rizky, saya langsung menghapus banyak halaman Mbak Rizky. Jadi nanti kalau saya ngulangi apa namanya mubazir kan. Jadi saya ngehapus mungkin ada 25 halaman tuh saya hapus karena sudah semuanya disampaikan oleh Mbak Rizky. Nah, ini mohon izin juga ya teman-teman sekalian kemarin ya saya juga editor dengan Mbak Rizky. Nah, ini mungkin saya ingin menunjukkan ya bukunya kemarin kayak apa gitu. Nah, ini buku yang kita produksi ya, kita buat, kita tulis bareng-bareng ya, Mbak Rizky di tahun 2020 ya. Nah, untuk teman-teman lihat memang di sini editornya ada 4 orang ya. Ada saya, Mbak Rizky, lalu ada Pak Ilham dan Mbak Januaria Laili. Nah, ini untuk cover desain ya, yang mendesain ini Mas Hendra Capri ya, sekarang Ketua Komunikasi, Informasi, dan Digitalisasi ya, Komdigi. Nah, jadi kenapa beliau jadi ketua bidang? Ya gara-gara cover ini. Kalau beliau nggak buat cover ini, mungkin nggak jadi ketua bidang. Nah, oke. Saya izin melanjutkan ya. Mungkin saya memberikan tips yang agak praktis ya, teman-teman sekalian, supaya nggak bingung apa namanya supaya apa nggak terlalu banyak materi gitu karena dari Bu Rizky sudah sangat komprehensif. Saya ingin memberikan tips yang mungkin belum disampaikan oleh Mbak Rizky. Jadi saya izin menambahkan. Jadi yang pertama eh, teman-teman ya, tentukan aja mau nulis apa, judulnya apa, fokusnya apa. Nggak usah muluk-muluk begitu ya, Mbak Rizky. Misalnya pengen nulis semua hal tentang psikologi Islam gitu ya, mau belajar dari nol gitu. Terus aku mau nulis setelah paham tentang psikologi Islam. Nah itu nggak nulis-nulis ya, Mbak ya. Wong kita aja ini sudah 5 tahun belajar masih belum merasa menguasai ya topik psikologi Islam secara tuntas. Karena apa? Karena begitu luas. Tadi Mbak Rizky kan menjelaskan ya ada pandangan dalam Al-Quran, ada pandangan para filsuf, ada pandangan para sufi, itu beda-beda gitu. Jadi teman-teman silahkan pilih satu saja. Nah, misalnya Mbak Najwa ingin bicara tentang bagaimana sih konsep pendidikan menurut apa siapa itu Kitab Taklim Muta'alim. Boleh gitu ya. Atau menurut Hasan Albana, boleh ya. Nah, yang penting fokus ke dalam satu tokoh. Ya, mungkin ada yang mau menulis Lafran Pane, Jasman Al-Kindi, Mahbub Junaidi, monggo. Ya, yang penting kemudian topiknya tentang jiwa dan kemudian itu ketika ditulis si tokoh terinspirasi oleh Al-Quran, terinspirasi oleh khasanah literatur keislaman. Nah, yang berikutnya. Nah,
ketika nulis ya, nah kalau bisa kita membawa pengalaman kita gitu ya, membawa apa yang sehari-hari kita temukan ya, agar kemudian tulisan kita itu lebih mudah untuk sampai kepada siapa namanya pembaca ya. Mungkin Bu Nurhayati ketika melakukan konseling ke siswanya, ya, ada nggak pengalaman yang kemudian bisa dituliskan, disampaikan di dalam bukunya, yaitu apa? Guru-guru lain itu kalau deketi siswa itu punishment sama reward begitu ya Bu Nur. Tetapi mungkin ada kepala sekolah yang beliau itu mendekatinya itu dengan hikmah begitu ya, dengan teladan, dengan kata-kata yang lembut. Nah, dan kemudian mendoakan. Nah, itu bisa menjadi contoh yang disebutkan di dalam tulisan. Nah, sehingga akhirnya tulisan kita jadi lebih apa namanya beresonansi ya istilah kerennya itu dengan pembaca. Nah, kemudian nah ini mungkin perlu waktu ya untuk belajar menulis yang jelas, yang jernih, lalu nyambung ya alurnya bagus ya. Itu perlu proses. Tetapi nggak apa-apa, itu tugasnya editor, Bapak Ibu sekalian ya. Nanti insya Allah tim editor yang akan membantu untuk meluruskan dan mungkin juga memberikan komentar ya agar Bapak Ibu mungkin kita beri kesempatan memperbaiki. Misalnya, oh tulisannya kurang begini, begini, begini. Begitu ya. Singkat saya dulu Mbak Rizky saya itu sampai beberapa kali juga ya memberikan masukan-masukan lalu ditulis gitu ya Mbak Rizky, dikembalikan ke kita berikan komentar, lalu kita berikan lagi ke penulis. Nah, tapi nggak usah khawatir ya, pasti nanti hasil akhirnya dipertanggungjawabkan oleh editor gitu. Jadi sejelek-jeleknya tulisan itu berarti yang jelek editornya gitu ya teman-teman. Jadi monggo menulis saja ya, kami siap jihad di sini ya, Mbak Rizky saya teman-teman yang nanti jadi editor untuk tahun ini siap jihad visabilillah ya demi tulisan kita bersama. Oke. Nah, yang berikutnya juga Bapak Ibu nggak usah menarget harus bahasanya yang terlalu ilmiah, akademik, daki-daki ya. Nggak usah ya, teman-teman sekalian. Pakai bahasa yang ringan, yang sederhana. Kalau memang apa namanya kepingin akademik sedikit pun juga nggak apa-apa ya. Nah, yang penting kita mulai menulis dan kemudian ketika kita menulis kita ingin menjelaskan sesuatu. Kalau kita sudah targetnya itu, insya Allah bahasa kita juga lebih mudah untuk dimengerti ya. Karena juga ingat ya teman-teman, kenapa kok saya memberikan tips ini? Yang membaca buku kita itu nggak hanya orang psikologi, ya. Jadi yang membaca buku kita itu ada orang dari pendidikan anak usia dini, orang-orang kesehatan masyarakat, ya. Nah, sehingga ketika bahasa kita terlalu psikologis misalnya, ya, terlalu banyak istilah-istilah, nah khawatirnya juga nggak sampai kepada mereka. Nah, tetapi kalau kita menggunakan ayat Al-Quran itu biasanya malah justru lebih sampai. Kenapa? Karena kan kita setiap ngaji pasti menjumpai ayat-ayat itu. Hanya saja bedanya di dalam kajian psikologi Islam, kita menerangkan ini loh, ternyata ayat-ayat itu punya makna yang lebih dari sekedar tentang perintah puasa, tentang perintah sholat, tapi punya makna yang lebih daripada itu. Nah, itu juga termasuk hal yang akan kita lakukan. Kita ingin mengajak orang-orang untuk paham makna di balik suatu ayat yang tidak hanya seperti di permukaan. Nah, oke, jadi Mbak Rizky tadi saya hanya menambahkan sedikit ya teman-teman ya. Eh, nah ini saya kasih tips yang agak apa ya praktis sekali Mbak Rizky. Ya, Pak Hamim, Mbak Najwa ya, Mbak Bu Nur Hayati teman-teman. Ini tips yang sangat praktis. Jadi yang kalau memang bingung ya, jadi ini adalah panduannya gitu ya. Di tahun lalu pun juga ada beberapa yang mungkin pusing dan kami berikan tips ini. Yang pertama tentukan dulu satu tema. Misal ya kepemimpinan profetik atau misal kebersyukuran dalam Islam, ya kan? Contoh misalnya Mbak Najwa tertarik dengan topik apa? Ada kepikiran nggak Mbak Najwa kira-kira mau ngambil topik apa Mbak Najwa? Ya, psikologi pendidikan, Pak. Ah, psikologi pendidikan ya. Mungkin topiknya kira-kira apa? Misalnya uswah, ya kan? Bagaimana keteladanan dalam psikologi Islam. Ya sudah, kita masukkan kata kunci itu, uswah dalam psikologi Islam. Nah, lalu setelah itu akan muncul di Google Scholars, ya kan? Nah, kita pilih satu yang kira-kira
penjelasannya itu detail, komprehensif ya. Jadi silakan Mbak Najwa, Ibu Nur, Mas Hamim dicari ya jurnalnya, dibaca-baca sekilas, lalu diputuskan mana jurnal yang mau saya jadikan referensi utama. Oke ya. Nah, misal di sini saya mau pakai tema kepemimpinan profetik, lalu saya cari di Google, ketemu bukunya Bu Januaria Laili, Bendahara Api Jatim. Wah, ini ya. Judulnya apa? Pengaruh kepemimpinan profetik terhadap kinerja guru di Kabupaten X. Wah, ya kan? Nah, jadi saya ambil jurnal ini, saya jadikan dia sebagai referensi utama, ya. Saya baca, saya coba pahami apa sih sebetulnya kepemimpinan profetik. Kenapa penting ya menulis tentang kepemimpinan profetik? Kenapa penting kita menghadirkan kepemimpinan profetik? Nah, kemudian mulai mengetik, ya. Nggak usah eh, berpikir banyak hal, langsung mulai mengetik sambil lihat paragraf per paragraf kalau perlu ya. Jadi Mbak Najwai ya, silahkan layarnya diperbesar ya. Jadi ada di kiri itu jurnalnya Bu Laili misalnya ya, di kanan Microsoft Word-nya ya. Lalu coba ya, misalnya 2-3 paragraf di halaman pertama Mbak Najwai baca, lalu tuliskan ulang ya. Tuliskan ulang dengan bahasa Mbak Najwai sendiri. Oke ya. Misal di situ dikatakan bahwa eh, eh, keteladanan merupakan sesuatu yang sudah jarang ditemukan di sekolah-sekolah. Nah, Mbak Najwai tulis ulang, ya kan? Keteladanan hari ini sulit kita temukan di lembaga-lembaga pendidikan. Oh, ya kan? Nah, tapi jangan dikira gampang ya. Saya tahu ini sulit ya. Kalau saya memang tukang parafrase ya. Karena sudah jadi dosen 5 tahun, mau nggak mau harus pinter memahami, membaca, memparafrase gitu ya. Nah, jadi itu saya coba membaca, saya coba sarikan, lalu saya tulis ulang dengan bahasa saya sendiri. Nggak usah mikir kutipan dulu, ya, nggak usah mikir mau ngutip apa, karena kalau untuk esai kita tidak wajib mengutip, ya. Tapi nanti mungkin di belakang dikasihlah referensi gitu ya, bibliografi siapa yang menginspirasi tulisan teman-teman. Oke. Nah, setelah selesai itu ya, setelah membaca 3 paragraf, disaring jadi 1 paragraf, membaca lagi 2 paragraf, disaring jadi 1 paragraf ya. Nah, lalu di mana kebaruan tulisan kita? Nah, kita harus tambahkan apa? Contoh relevan. Misalnya ya, Mbak Najwai menambahkan di dalam 2 paragraf ya. Setelah 2 paragraf itu ditambahkan ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita mudah menemukan orang yang lebih mudah ya, lebih lebih apa sulit untuk belajar ketika gurunya tidak memberikan contoh. Nah, ya kan? Nah, itu contoh ya bagaimana kita menambahkan dalam kehidupan sehari-hari itu kita suntik ke dalam tulisan kita sehingga tulisan kita jadi lebih relevan ya untuk membaca. Nah, terakhir berikutnya kita buat koneksi gitu ya, Mbak Najwa, Bu Nur gitu ya. Misalnya apa sih yang ada di isu-isu fenomena yang sekarang lagi viral gitu ya. Korupsi 500 triliun. Wow, Agus Buntung. Wah, itu. Kira-kira relevan nggak dengan kepemimpinan profetik? Kalau itu memang relevan, nggak apa-apa kita tambahkan. Mungkin sebagai fenomena, gitu kan? Mungkin sebagai apa latar belakang. Mungkin sebagai contoh masalah. Biar pembaca itu kemudian menjadi lebih dekat dengan tulisan kita. Ya kan? Saya kira kan ada banyak kasus ya hari ini ya. Contoh keteladanan. Kira-kira apa sih isu yang bisa kita gunakan? Gus Miftah. Wah, ya kan? Bagaimana mungkin seorang ulama ya kan yang harusnya menjadi panutan ya, lalu kemudian malah mengolok-ngolok gitu ya, menembak menembak apa? Mengejek ya seorang penjual es teh, mengatakan bodoh, goblok dan sebagainya. Apakah itu teladan yang baik? Oh, ya kan? Nah, itu adalah misalnya cara kita untuk membuat koneksi. Cari sebuah isu ya yang lagi viral gitu ya. Kemudian terakhir, berikan kesimpulan yang inspiratif, ya kan? Semoga tulisan ini bisa menyadarkan kita, para guru-guru secara khusus dan orang-orang tua, ya, masyarakat Muslim kebanyakan bahwa eh, keteladanan merupakan salah satu model pendidikan yang harus kita gali kembali. Oh, ya kan? Nah, itu adalah kesimpulan inspiratif. Dan mungkin dikasih apa? Apa namanya kutipan-kutipan. Betul ya, teman-teman. Misalnya apa? Kita bisa mengingat sebuah
kata-kata mutiara gitu ya di dalam literatur kita yang mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, itu adalah beberapa tips yang bisa saya sampaikan. Nah, terakhir, saya ingin ngasih contoh ini ya. Ini adalah judul-judul di buku eh, kita kemarin ya. Nah, ini biar teman-teman punya gambaran. Nah, ini untuk psikologi Islam dalam teori memang agak sulit-sulit ya, Bapak Ibu sekalian, karena ini yang nulis tokoh-tokoh kita. Ada Pak Bagus Riono, Pak Sus Budiharto ya, eh, Ab- Prof. Agus Abdul Rahman ya, kemudian ini juga ada Ahmad Sulaiman, saya sendiri, Bu Rizky ya. Lalu ada almarhum Prof. Ahmad Jimmy, beliau sampun apa mendahului kita. Lalu ada Bu Lilim nih Sekjen API Pusat dan sebagainya ya. Nah, ini dilihat ya, mungkin contoh-contohnya ada apa ini aja teman-teman ya. Yang teori ini dasar-dasar banget ya, mulai dari apa nih? Pentingnya teori dalam pengembangan psikologi Islam. Mengapa psikologi Islam? Kepemimpinan profetik. Nah, moralitas dalam psikologi Islam, paradigma profetik dan sebagainya. Nah, ini mungkin ada contoh-contoh yang lebih mudah ya untuk teman-teman sekalian ya, Pak Hamim ya, Bu Sonya dan sebagainya. Misalnya ada apa? Sehat adalah seimbang. Kebahagiaan dalam psikologi Islam, perempuan. Wah, ini sederhana sekali ya judulnya, Pak, tapi tulisannya luar biasa ya. Konseling Islami pada klien rehabilitasi skizofrenia. Ini pengalaman Bu Tati Imadatus ketika melakukan konseling Islami ya kepada klien ya toh. Nah, kemudian ini ada Bu Nurul Farida, adakah batas kesabaran? Nah, nih, juga ada ya psikologi Islam dalam aksi, agama dan pemaafan, ditulis oleh Prof. Fuad Sorry. Kemudian ada Mas Anam ini menulis apa ini? Bedtime Stories untuk meningkatkan perkembangan moral dan kognitif. Ini kayaknya tugas kuliah atau PKM ya, kemudian diolah kembali menjadi sebuah esai ya. Kemudian monggo ini ada Pak Zainul, model psikoterapi niat. Nah, eksistensi penderitaan dalam perspektif Islam ya. Kemudian ada banyak lagi ya, Bapak Ibu sekalian, murokobah, berzikir, praktik olah jiwa dan sebagainya. Nah, mungkin itu ya. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Norma ya. Barangkali kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Monggo Mbak Norma. Baik, terima kasih Pak Amanda, Bu Rizky atas insight baru untuk saya khususnya dan untuk Bapak Ibu semua yang ada di sini. Gimana sih cara kita bisa menulis sebuah tulisan mengenai psikologi Islam gitu dan kita mendapatkan banyak sudut pandang lain bahwa ternyata psikologi Islam itu sangat luas sekali gitu ya Pak Mada dan Bu Rizky. Dan tentunya untuk selanjutnya pasti Bapak Ibu semua di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang terbersit gitu ya setelah penyamaan sedikit materi dari Pak Mada dan Bu Rizky. Untuk itu kami persilahkan Bapak Ibu bisa raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom komentar dan nantinya akan saya bacakan. Baik, Niki sambil menunggu Bapak Ibu yang bertanya, ada yang di kolom komentar, Pak Mada, Bu Rizky, cara mendapatkannya pun di Shopee no konten. Gitu. Bukunya Abi Jatim itu Ya, bukunya insya Abi Jatim yang kemarin. Nggih, betul. Ada di Bulia ya Pak Mada ya. Pesan di Nggih, Bulia ya. nggih. Insya Allah nanti akan dikirim ke Mbak Saadah ya, bendahara wakil bendahara umum ya. Silakan kalau mau beli, mau pesan bisa langsung ke Mbak Saadah ya. Nanti oleh Mbak Saadah juga akan dihitungkan untuk ongkirnya ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, agar kemudian apa bisa segera dikirimkan. Terima kasih Bu Ruli ya tadi. Baik, mungkin Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Saya Pak Sulaiman. Oke, monggo Pak Hamid, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ayahanda.
Eh, Assalamualaikum warahmatullahi ya, wabarakatuh. Bu Rizky juga yang sangat inspiratif dan ibu-ibu semuanya, bapak-bapak yang lain sangat sangat apa ya, sangat dalam ya penyampaian materinya luar biasa semuanya. Saya saya ini sudah tua tapi saya kepingin nulis saja belum terbiasa menulis ya. Tidak semudah berpidato memang Pak Soleman ya. Begini, kalau kita menilik pada satu apa ya, satu cara Rasul untuk menyampaikan Islam dalam konteks kerasulan itu kan di surat Jum'ah itu kan dikatakan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum, yang pertama yatlu alaihim ayatihi, mentilawahkan ayat-ayat tanda-tanda adanya Allah. Kemudian yang kedua bang Zakim tazkiyah. Islam itu setelah membacakan Allah itu ada dimensi keyakinan, dimensi spiritual, baru mengajarkan tazkiyah. Ini loh sumber embrio dari dosa itu. Sehingga tazkiyah itu memberikan satu perspektif. Jika bentuk dosamu seperti ini, cukup bayar kefarat. Jika ini puasa, jika ini cukup mandi, salat taubat dan sebagainya. Yang kedua kan ya. Yang ketiga, eh, ya alim alim zakim, wa alimul kitab. Yang alimul kitab itu banyak orang memahami dengan taklimul Quran dan lain sebagainya. Yang ini saya tidak usah bahas. Baru yang keempat, wal hikmah, melahirkan hikmah dalam konteks konstruksi hikmah itu bisa bermacam-macam. Ada yang versi Manhaj Luqmanul Hakim, ada yang versi Al-Baqarah dan lain sebagainya. Eh, eh, yang ingin saya tanyakan, sebenarnya itu kan juga sebuah sebuah sistematika berpikir, sistematika manhaj tersendiri di dalam menulis sebenarnya. Yang disampaikan Ustadz Soleman bagus, bagus sekali luar biasa. Tetapi kita kepingin sebenarnya di dalam menulis itu eh, menembus ya relung yang paling dalam karena kita orang psikologi ya. Dan kadang-kadang itu sesuatu yang sederhana. Seperti tadi ketika jenengan apa ya, membuat angel, kalau di film membuat angel-angel ya sekitar Gus Miftah dengan Ingar Sosong Tulodonya yang hilang, kemudian korupsi, lalu istilah berguru kencing berdiri, murid kencing berlari, macam-macam itu kan sesuatu yang sederhana. Trik-trik itu yang menurut saya menjadi bagian dari celah-celah orang psikologi membuat angel-angel di dalam menulis gitu lah. Oke. Singkatnya pertanyaan begini Pak Saleman. Angel-angel di dalam menulis agar tulisan teman-teman yang sudah terbiasa. Itu triknya gimana Pak Saleman? Kalau saya kadang-kadang kan begini. Kalau ceramah saja kalau kita mendengarkan Adi Hidayat sama Gus Baha, itu kan sama-sama enak. Tapi enaknya kan berbeda. Nah, dua-duanya sama-sama tembus di hati, tapi berbeda. Saya pikir saya perlu eh, daripada saya belajar lama-lama, tanya aja lah pada suhunya ini. Ustaz Sulaiman, tolong bermurah hatilah kepada kita-kita yang masih baru kepingin berlatih menulis ini. Matur suwun, itu aja Pak Sulaiman. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung saja Pak Mada. Terima kasih Pak Yai. Niki kami sangat senang sekali ya kedatangan Dewan Pakar Dewan Pertimbangan API Jatim pada malam hari ini. Nah, mungkin saya sedikit sharing Pak Yai ya. Ada dua hal sih yang biasanya saya sampaikan kepada teman-teman yang sedang menulis ya. Barangkali kalau memang masih mengawali, nah daripada kita mencoba untuk menghubungkan tulisan kita dengan sebuah inspirasi. Nah, mungkin inspirasi itu
kita letakkan di awal, Pak Yai. Misal, ya, di awal tulisan kita berikan quotes-nya dahulu, baru kemudian kita jelaskan apa sih makna dari quotes itu, kemudian baru kita hubungkan misalnya dengan ayat-ayat atau pandangan tokoh maupun ulama Muslim psikologi. Katakan saya itu eh, senang dengan mahfudhat ini, Pak Yai, al ilmu bila amalin kasajari bila samarin gitu ya. Yang atau mungkin al ilmu nurun gitu ya. Ilmu itu nyontek, bukan, ilmu itu cahaya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kalau saya al ilmu bila amalin kasajari bila samarin ya. Saya itu senang dengan kutipan itu, saya terjemahkan ya, ilmu tanpa amal itu bagaikan pohon yang tidak ada buahnya dan sebagainya. Lalu kemudian saya coba masuk ke dalam paragraf yang menjelaskan gitu ya, apa sih kutipan, maksud kutipan di atas. Itu yang pertama, Pak Yai ya. Yang kedua, ini saran saya, kadang banyak sekali senior-senior atau teman-teman begitu ya, yang sebetulnya sudah eh, pandai dalam berorasi, dalam pidato, dalam khutbah begitu ya. Nah, tips dari saya, ketimbang eh, menulis, kenapa tidak mentranskripkan pidatonya, Pak Yai? Nah, jadi Pak Yai Hamim bisa apa memberikan kuliah 7 menit kultum, lalu nanti ada yang mentranskripkan. Nah, transkripnya itu dikirimkan ke editor. Nah, si editor nanti akan mengolah dan mengeditkan. Nah, saya lihat ada banyak misalnya Pak Yai tulisannya Gus Dur yang itu sebetulnya asalnya dari khutbah atau apa pidato beliau, ya, dari apa namanya orasi beliau yang kemudian ditranskripkan, lalu diedit, lalu diterbitkan. Itu adalah dua saran ya yang saya kira sederhana aja Pak Yai agar kemudian mudah untuk diterapkan oleh teman-teman. Oke, monggo mungkin dari Mbak Rizky ada tambahan tipsnya. Saya tertarik dari penjelasannya Pak Hamim tadi yang tentang apa? Sistematika itu Bapak, itu mungkin nanti bisa kapan-kapan di-share juga gitu, gitu. Biar kita kan ada berbagai cara, berbagai metode, tiap orang punya pandangan bagi metode sistematika menulis yang beda-beda gitu. Mungkin nanti itu bisa jadi salah satu perspektif juga gitu. Selain apa yang disampaikan Mas Mada ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Hamim itu juga mungkin perlu ya kita tahu sistematika itu gitu. Matur suwun Pak Yai. Mas Mada, izin bertanya ya. Masya Allah, monggo. Ini saya membaca di syarat ketentuan gitu. Itu ada tulisan dengan format A4 2,5 ya. Kemudian itu marginnya, kemudian maksimal kata 2000 ditulis dengan bahasa yang renyah, ringan, populer, dan mudah dibaca, mudah dipahami. Terus ini kayaknya kayak lebih lebih apa ya? Dan ya walaupun tadi itu punya cara sistematika tersendiri, tapi kalau misalkan diberikan sistematika, diberikan format yang sama gitu akan lebih enak oleh pembaca gitu. Kemudian saya mikirnya juga begini, buku kita kemarin itu pasarnya siapa ya gitu. Kemudian tahun yang ini sasarannya pasarnya kemana gitu. Ini kan sebetulnya bentuknya book chapter ya Mas Madangi, kayak kemarin itu gitu. Atau di e-booknya itu sudah kelihatan, di Google-nya itu siapa yang sudah membaca begitu gitu. Nah, mungkin barangkali untuk yang periode ini itu kita juga mikirkan sasaran. Kasarnya itu kalau buku itu punya nilai jual gitu ya, walaupun ini bukan dijual seperti kayak bisnis gitu. Intinya kan untuk amal pengetahuan begitu. Itu sasarannya kira-kira ini buku ini
pasar siapa begitu. Kalau saya mikirnya nanti begini, tanggal 7 itu kan sudah diserahkan ya. Sekarang udah tanggal berapa? Tanggal 26 gitu. Nggih. Berapa hari ya? Tinggal kayaknya 10 hari ya. 10 hari kok apa ya? Gak nayap-nayap pun atau sedangkan kalau yang masih apa namanya ngurusi PAD itu kayaknya bareng-bareng sama BKD gitu. Apakah boleh mundur atau bagaimana? 10 hari itu lek nulis piye ya carane. Akhirnya aduh ini nayap-nayap ndak karu-karuan gitu biar rodo apa namanya berisi gitu. Kayak tadi itu yang dijelaskan Mbak Rizky itu kan mantap sekali ya dalam gitu. Nah, kayak kalau ingin baca-baca lebih dalam lagi itu kan ya butuh waktu gitu. Gimana? Kalau saya yang sekarang ini apa namanya daya jualnya itu sasarannya kemana, kemudian formatnya apa nggak ditentukan aja. Eh, Kalau orang-orang di AMCA itu kan menentukan formatnya begitu, sehingga ya rodo-rodo gitu. Seragam memang gitu. Gimana? Gitu aja Mas Mada. Nggih. Matur suwun sangat eh, Bunda, kami panggil Bunda nggih, mohon izin Bunda Ati karena Oh, enggak, silakan. beliau guru kami ya. Ini kok yang tanya guru-guru semua nih kami jadi bingung ini Bunda. Tapi saya kira itu usulan yang sangat bagus ya. Nanti mungkin akan kita buatkan format untuk lebih detail. Tapi memang kemarin Bunda itu rencananya kita buat luas gitu ya, agar teman-teman dari yang pengalaman menulisnya minim sampai yang pengalaman menulisnya sudah expert itu tidak terhambat oleh format. Nah, nanti dari tim editor yang akan membentuk memfinalisasi, misal menambahkan subbab, misal menambahkan beberapa hal koreksi ya yang kira-kira dibutuhkan, tapi dengan sistem komunikasi dengan seorang penulis tadi. Nah, saya kira usulan yang sangat baik ya. Kami kemarin memang rencananya tidak ada format yang spesifik detail karena pengalaman dulu juga begitu, Bunda ya. Jadi nggak terlalu eh, apa ada ketentuan misalnya urgensi, kemudian metode penelitian, tujuan gitu. Nanti memberatkan kami mikirnya begitu. Tapi kalau mau kita buatkan format misalnya pengantar ya isinya secara umum apa sih, terus body ya, body tulisan itu isinya secara umum apa sih gitu ya. Lalu kesimpulan isinya secara umum apa sih? Mungkin itu bisa kami buatkan, tetapi bukan jadi satu panduan yang saklek gitu ya. Biar kalau teman-teman mungkin punya format yang lebih keren, monggo. Cuman kita hanya membatasi di halaman, Bunda. Jangan sampai misalnya nanti Kiai Hamim ngirim 30 halaman sendiri, Bunda. Nanti kan bukunya ini udah habis halamannya misalnya. Atau Bunda Ati ngirim 50 halaman, itu kan kita kan sebetulnya buku ini kan untuk berjamaah, ya Bunda ya, untuk berjamaah. Nah orang kalau sholat berjamaah itu kan nggak makan softnya yang lain kan, tapi ya sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah kita berharap nanti di buku ini tuh kita jamaah nulis bareng dan semua ikut turun urun rembuk gitu ya, ikut bersodakoh ya, bersodakoh ilmu pengetahuan di dalam psikologi Islam. Nah, yang kedua ya, pengalaman penjualan kemarin, Bunda, kemarin tuh kita kerjasama sama teman-teman Imam Mupsi ya dalam penjualan. Nah, jadi teman-teman Imam Mupsi yang melakukan packing, Bunda. Kalau kita yang nge-packing, menerima orderan itu kayaknya eh, Pak Ilham pusing, saya pun juga mungkin kena mabuk begitu ya, Bunda ya. Nah, harus minum antimo mungkin saya kalau harus menerima orderan lalu kemudian mengantarkan paket dan sebagainya. Nah, kemarin itu kita dibantu oleh teman-teman Imam Mupsi dan data dari teman-teman Imam Mupsi Bunda dari total 500 buku yang kita cetak itu kan tinggal 80-an Bunda ya. Jadi tinggal 80-an. Nah, rata-rata yang membeli adalah teman-teman pengurus sendiri. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, yang paling lebih besar itu adalah pengurus Asosiasi Psikologi Islam wilayah yang lain, Bunda.
Jadi API Sumatera, API Kalimantan, API Jawa Tengah, API Jawa Barat, API Jakarta itu belinya ke kita. Nah, karena mereka tidak bisa membuat sendiri, tidak bisa mengeditori begitu ya. Nah, sehingga akhirnya mereka beberapa juga ngirim tulisan ke kita jadikan sebuah buku dan mereka pun juga turut membeli proyek buku kita kemarin, Bunda. Nah, itu poin-poin kedua ya. Yang ketiga, saya tadi lupa ya pertanyaannya apa lagi ya karena mohon maaf ya ingatan saya tidak sekuat apa Bapak Ibu di sini ya. Oke. Gimana? Ada lagi Deadline mungkin? ada. Deadline-nya. Oh, Deadline 10 oke. hari. Nggih, insya Allah kan nanti editornya juga ada Mbak Rizky ya. Nanti coba saya konsultasikan ke Oke. Mbak Rizky karena beliau ketua editornya sebetulnya Bunda. Tapi insya Allah kita kasih perpanjangan ya Mbak Rizky ya insya Allah ya. Kita kasih perpanjangan keluasan begitu. Nggih, monggo Mbak Rizky terkait waktu gimana Mbak Rizky? Ya, mungkin seperti yang saya sarankan kemarin ya Pak Mada ya. Jadi kita kerjasama gitu ya. Jadi Pak jangan dibebankan semua ke editor gitu ya. Iya, iya. Saya, maksud saya begini, kemarin usulan saya ke Pak Mada itu adalah yang memicu ide bikin acara ini kan bahwa nanti bisa penulis dengan editor itu saling saling berkoordinasi, komunikasi tentang terkait dengan referensi. Ya, jadi kita bentuk tim khusus, ya mungkin editornya gitu kan, yang bisa membantu mengarahkan misalnya Bapak Ibu mau menulis topik apa sih gitu. Nah, kita percepat dengan cara kita memberikan rekomendasi apa langsung apa referensinya apa gitu judulnya apa yang cocok buat topik itu gitu itu kan juga tadi ibu minta mungkin bisa lebih berisi misalnya begitu ya jadi kita bisa rekomendasikan oh buku yang ini gitu ya buku yang itu gitu jadi itu juga bisa mempersingkat waktu penulisan jadi nggak apa lama di searching gitu loh lama di searching referensi sendiri tapi kita yang punya tim khusus yang mengerti tentang referensi bisa langsung memberikan judulnya buku ini bisa kayak gitu nah itu kan jadi usulan saya kemarin ya seperti itu ya walaupun ini memang esai ringan tapi ya juga mempertimbangkan ada isinya juga gitu apa keilmiahannya juga ada gitu loh maksud saya begitu. Ya, insya Allah Bunda untuk waktu nanti akan kita diskusikan lagi. Tapi memang rencananya Bunda dan teman-teman sekalian itu waktunya akan kita apa buat agar kita bisa launching buku ya. Itu waktu pelantikan. Rencananya begitu Bunda. Ya. Nah, dan Itu. Ya, informasi ya, ya. baiknya pelantikan kan Hmm. kayaknya mundur gara-gara API pusat juga belum dilantik nggih. API pusat kan juga belum dilantik. Nah, jadi kita akan menunggu yang mau melantik kita agar dilantik terlebih dahulu kan begitu ya, Bunda. Nah, barangkali nanti waktunya akan kita sesuai sesuaikan gitu. Mungkin bulan Maret atau bulan Februari atau Maret begitu itu sudah terbit ya, bukunya sudah launching. Jadi barangkali bulan-bulan depan akhir itu sudah mohon bisa selesai dikumpulkan. Nah, jadi kira-kira mungkin 3 minggu, 4 minggu begitu cukup nggih, Bunda Ati? Cukup, nggih. 3 minggu, kono ya gak apa-apa. Nggih, nggih, siap, Kalau siap. 2 minggu lah, 14 hari. Nggih. Ya, saya nggak tahu kalau misinya untuk anu ya, sebelum pelantikan udah jadi. Ya sudah nggak apa-apa. Nggih, Kerja nggih, cepat, nggih, maraton. nggih. Nggih, Mboten matur napa. nuwun. Nggih, matur suwun Bunda. Ini juga Nggih, kan sambil sama-sama. mempersiapkan jaket ya, Bunda ya. Kan jaket Oh, juga nggak bisa cepet ya. Nah, oh iya, iya. oke, insya Allah kan kita sedang mendesain jaket. Kemarin kan sudah sepakat warna semua, nggih, Bapak Ibu ya. Kita umumkan ya warnanya yang paling banyak warna biru. Jadi hasil votingnya kemarin itu biru 20 lebih gitu ya. 20 lebih hampir 30. Sisanya itu paling banyak warna hijau ya. Lalu kemudian ada warna apa itu ya? Ungu ya. Warna ungu itu ternyata paling sedikit peminat, Bunda. Mungkin karena bosan sama warna ungu ya. Oke, mungkin kita sekalian ya nggarap jaket dan apa namanya buku. Ngoten Bunda Ati. Nggih, matur nuwun. Oke. Nggih, Siap-siap. siap.
Terima kasih banyak, nggih, Pak Amim, Bu Nati, ya. Monggo, Sama-sama. nggih, monggo Mas MI Sumenep, Izin Pak Ketua. siap Kakanda arahan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, eh, Terima kasih kesempatannya. Sebenarnya eh, langsung saja mungkin. Tadi Masya Allah ya dari Bu Rizky, dari Pak Mada ini luar biasa. Pengantarnya udah diasuh sekali ini. Berasa diasuh. Dimong. Luar biasa. Eh, Mungkin ini apa tadi sempat lihat yang bagian judul eh, proporsi ya mungkin ya. Biasanya kalau kita nulis buku kan tentu kita ingin proporsinya eh, rata gitu. Ada yang bagian konseptual, ada yang misalnya bagian technical, ada yang bagian misalnya eh, pengalaman bebas gitu. Nah, bagaimana kalau saya usul masing-masing sebenarnya salah satu tantangan buat nulis kalau 3 pekan harusnya jadi satu buku ya sudah selesai gitu nulis. Kalau cuma artikel sehari sepertinya akan lebih 2 lembar atau 3 lembar akan lebih mudah gitu. Nah, asalkan memang topiknya dari awal kata kuncinya itu di topik sebenarnya apa yang mau kita bahas gitu. Nah, saya pikir topik yang sudah diberikan itu kalau bisa emang orang sudah langsung bisa milih gitu. Kalau bisa gitu, apa Pak Mada. Jadi bukan format tulisannya yang kita eh, tadi ada pengantar, body, terus kemudian diskusi, terus kesimpulan gitu ya. Tapi lebih kepada apa sih idenya gitu. Kita mau bawa arah kemana nih? Bedanya psikologi Islam yang seri 1 dengan psikologi Islam seri kedua ini apa gitu yang kita mau inikan? Kan harusnya bisa apa pembahasannya mau ke arah mana? Apa ke psikologi positif, perbandingan dengan psikologi positif misalnya atau psikologi kognitif, sosial, apa klinis, apa neuroscience kan bisa gitu pada konteks yang mana. Nah, harapannya memang masing-masing pengurus membawa brandnya sendiri. Sebenarnya selama ini eh, mereka fokus ke apa gitu, sehingga kita juga bisa bisa tahu eh, tulisan yang akan dibawa itu akan berkisar tentang apa. Jadi kalau bisa ditentukan siapa yang siap, karena kalau enggak apa mohon maaf ini eh, kalau enggak nanti akan molor terus gitu karena pengalaman beberapa kali bikin antologi ketika misalnya tidak ditetapkan dari awal nulis judulnya tentang apa dan dia harus bicara tentang apa itu nanti akan sulit. Terus satu lagi sebenarnya yang belum dibahas adalah tentang memanfaatkan AI untuk membuat outline tulisan. Nah, jadi ketika udah ketahuan topiknya, itu bisa memanfaatkan menggunakan ChatGPT, Gemini, macam-macam lah gitu ya, bisa super AI gitu untuk memanfaatkan outline tulisannya sehingga kemudian kita bisa tinggal mengisi dengan literatur yang pendukung yang kita baca sama experience yang kita punya gitu. Jadi mungkin itu salah satu cara mempercepat proses penulisannya. Itu sih itu soalnya tadi belum dibahas tentang bagaimana memanfaatkan AI dalam membantu kita mempercepat menulis. Gitu sih. Oke. Terima Terima kasih kasih. Pak Ilham. Ini senior juga ini sebetulnya temannya Prof. Bagus Riono ya. Cuman di API Jatim ini alhamdulillah mau bergabung dan mendampingi adik-adiknya. Terima kasih Pak Ilham. Oke, insya Allah kemarin sama Mbak Norma, Bu Nati, Pak Hamim, kami juga sudah membuat grup ya, Mbak Norma ya, sebuah grup yang mengumpulkan teman-teman yang memang punya minat untuk menulis gitu. Tapi sebetulnya grup itu ditujukan untuk teman-teman non-pengurus. Nah, tapi saya kira ini bagus kalau kita menggabungkan ya, mengumpulkan semua pengurus yang punya minat begitu ya, Mbak Norma
untuk masuk ke dalam grup. Nah, kemudian nanti di dalam grup itu kita juga membuat pesan berantai mungkin Pak Ilham ya. Silahkan cantumkan judul atau gambaran tema topik yang ingin Anda tulis gitu ya. Agar kemudian teman-teman juga dari sekarang sudah punya gambaran atau kalau memang bingung bisa kita lakukan pendampingan satu per satu. Nah, ngoten. Nah, yang kedua, kalau pengalaman tahun lalu ya, Mbak Rizky juga ingat sebetulnya judul Psikologi Islam Teori Refleksi dan Aksi itu munculnya belakangan, Pak Ilham dan teman-teman sekalian ya. Jadi karena memang saya ini kan peneliti gado-gado ya, saya itu kuantitatif juga, kualitatif juga, kadang hermeneutika, kadang tafsir Al-Quran, kadang filsafat Islam gitu ya. Nah, sehingga saya membaca itu semua naskah yang masuk, lalu saya melihat kok kayaknya ada pola-pola tertentu ya yang muncul. Nah, pola yang pertama tulisan tentang teori, pola kedua tentang refleksi, pola ketiga tentang penerapan-penerapan, ya kan, tentang aksi-aksi begitu. Nah, sehingga akhirnya saya buat menjadi psikologi Islam, teori, refleksi dan aksi. Nah, untuk periode ini barangkali ya Mbak Rizky ya, saya kira periode ini bisa kita bagi per bidang kajian atau peminatan. Misalnya tadi Mbak Najwa pendidikan ya Mbak ya. Nanti kita buat psikologi di dalam pesan berantai itu ada kolom-kolom psikologi pendidikan. Silahkan tuliskan nama, nomor gitu ya, judulnya apa. Mbak Rizky mungkin lebih kepada apa paradigma. Kayak saya, Mbak Rizky mungkin lebih ke paradigma psikologi Islam ya. Nah, monggo Bapak Ibu, Pak Yai Hamim, Bunda Ati kalau memang ingin paradigma misalnya. Atau Bunda Ati mungkin lebih ke klinis pendidikan. Ya boleh juga ya psikologi klinis gitu. Nah, kami berharap juga begini Bunda Ati, Pak Ilham. Kalau naskahnya banyak, bisa jadi bukunya nggak cuma satu. Betul, betul nggih? Bisa jadi bukunya lebih dari satu. Misalnya nanti ada buku psikologi klinis Islam. Nah, itu mengumpulkan karya-karya teman-teman yang memang fokusnya di dalam psikologi klinis gitu. Nanti ada pendidikan, nanti ada organisasi. Kalau saya lihat di pengurus kita hari ini tuh kebanyakan klinis, Bunda. Yang kedua organisasi, ya, lalu juga ada pendidikan maupun perkembangan. Yang paling sedikit tuh kayaknya sosial, ya. Mungkin nggak tahu ya, psikologi Islam itu lebih ke spiritual daripada ke sosial gitu ya. Langsung vertikal, nggak mau horizontal begitu. Oke. Begitu Pak Ilham, kami terima kasih sekali untuk masukannya. Insya Allah nanti kita buatkan grup gitu ya, agar teman-teman yang berminat nulis juga bisa dipandu secara harian ya, day by day di situ. Matur suwun, saya kembalikan ke Mbak Norma. Oke, baik. Terima kasih Pak Mada. Izin menambahkan, jadi memang grupnya itu awalnya memang dikhususkan untuk yang sudah mengirimkan karyanya, supaya nanti kalau ada informasi terkait apa namanya proses editing, kemudian penerbitan dan lain sebagainya itu ada di satu pintu. Karena kita juga belum tahu apakah seluruh pengurus akan mengirimkan tulisannya, dan ternyata antusiasnya yang di luar pengurus atau Bapak Ibu di luar sana itu juga ada yang sudah mengirimkan sampai detik ini. Alhamdulillah. Jadi harapannya memang dengan adanya grup itu nanti bisa menjadi informasi yang berkelanjutan terkait apa namanya penulisan buku Psikologi Islam API Jawa Timur. Oke, terima kasih Mbak Norma. Oke, ini pertanyaan terakhir sepertinya sudah cukup karena sudah menunjukkan pukul 9.15 Bapak Ibu semuanya. Nggak terasa diskusinya luar biasa sekali dan pemaparan materinya juga sangat berbobot gitu ya. Dan saya juga izin mengingatkan untuk Bapak Ibu semuanya bisa mengisi form absen sebagai itu arsip kita untuk kelancaran dan pastinya untuk kemudahan administrasi nantinya selama masa kepengurusan kita. Sebelum menutup, izin Pak untuk mengambil dokumentasi kegiatan kita pada malam hari ini. Mungkin bisa dibantu teman-teman media. Alhamdulillah. Monggo menyalakan videonya Bapak Ibu Ustadz Ustazah Sedoyo.
Nggih. Monggo yang mau pakai mukena dulu, monggo ya. Heeh. J, ditunggu. Biasanya yang mbak-mbak, ibu-ibu kan ngambil mukena dulu Mbak Norma. Nggih. Nggih. Boleh dikasih animasi balon-balon kayak kayak Mbak Najwa, boleh, monggo ya Bapak Ibu sekalian. Saya cari animasi Ka'bah kok sulit ya. Belum ada, kayaknya Zoom ini kurang pro Islam. Nggih. Sudah semua Bapak Ibu? Izin nggih mboten napa-napa. Nggih. Ini sekaligus saya screenshot aja karena sepertinya teman-teman media Oh, juga. nggih. Mohon izin, Mbak Norma, untuk Ah, Bapak Ibu sekalian yang ingin pemesan buku ya, silahkan bisa menyampaikan ke Mbak Saadah. Nah, ini mukanya beliau sudah ditampilkan ya. Ini Mbak Saadah, mungkin wajahnya serem tapi hatinya insya Allah kayak arem-arem ya, manis. Hatinya baik sekali ya. Ini Wakil Bendara Api Jatim ya. Untuk buku saat ini masih di Jember Bapak Ibu. Nanti insya Allah dari Jember dikirim ke Malang ke Mbak Saadah. Nanti silakan pesan ke Mbak Saadah. Mbak Saadah yang akan mendata dan mengirimkan ya untuk bukunya. Oke, monggo mungkin saya kembalikan kepada Mbak Norma. Ah, ini Bu Khotim juga menampilkan diri. Monggo yang lain, Pak Hamim mungkin Bu Nurhayati, monggo, Mbak Mora, monggo. Nggih, ya, sepertinya sudah ini Pak. Tidak ada yang on cam lagi. Izin siap. saya screenshot satu, dua. Oke, gantikan ya. Satu, dua. Terakhir. Satu, dua. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadiran dan kesediaan jenengan-jenengan semuanya yang sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan, di sela-sela long weekend dan peringatan Isra Mi'raj besok hari. Mungkin ada yang sedang pengajian, ada yang sedang selawatan. Kami mengucapkan terima kasih sekali atas antusias Bapak Ibu semuanya. Semoga proyek kita ke depannya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan deadline yang sudah disediakan. Dan untuk itu, mari kita mengucapkan doa kafaratul majelis secara pribadi. Mana kau? Semoga majelis kita pada malam hari ini membawa keberkahan untuk kita semua. Akhir kata, saya mewakili seluruh pengurus, pemateri, Dewan Pakar, dan Dewan Pertimbangan serta seluruh peserta mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih. Mohon diri dulu nih, Pak Soleman. Monggo Pak Yai, Bunda Ti, Bu Khoti, matur suwun sanget nggih sedaya. Monggo Pak Lutfila ya, Mbak Saadah, matur suwun sanget. Monggo, monggo. Makasih Mbak Najwai, monggo. Kasih, Pak. Nggih, sami-sami.